Sekarang Mu Feng telah dipromosikan menjadi pemurni jiwa tingkat tinggi, dia dapat memadatkan lebih dari 200 segel jiwa, dan bahkan dapat mengatur formasi lanjutan tingkat rendah. Selain itu, dia telah mempelajari formasi 7 serigala surga untuk waktu yang lama waktu. Untuk ini inti dari formasi juga dipahami dengan baik. Mu Feng memiliki idenya sendiri tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan formasi 7 serigala Chang Surgawi, dan metode Mu Feng dalam menyusun formasinya cukup pintar, bahkan Feng Wuhen tidak menyadarinya untuk beberapa saat. 7 serigala hitam ganas menengadah ke langit dan meraung. Aura yang sangat ganas dan ganas muncul dari pupil binatang merah itu. Fluktuasi energi antara langit dan bumi juga menjadi sangat ganas, dan segera angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menderu-deru. Di tengah tatapan ngeri penonton, 7 serigala hitam bertabrakan dengan 2 ular piton hitam besar. Bang bang bang. 7 serigala hitam dan 2 ular piton hitam bertabrakan dengan sengit, terjerat satu sama lain, dan ketika udara meledak, fluktuasi yang hebat tersapu. Setiap serigala hitam cukup untuk melukai prajurit yang riang secara serius. 7 serigala hitam berturut-turut bertabrakan dengan 2 ular piton hitam, akhirnya menghalangi momentum ular piton hitam tersebut. Bang bang bang. Ketujuh serigala hitam semuanya meledak, dan aura kedua ular piton misterius itu juga melemah, tapi mereka masih meledak ke arah Mu Feng. Melihat 2 ular piton misterius itu, Mu Feng mendengus dingin. Kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi, seni guntur matahari suci, dan tubuh naga langit guntur misterius semuanya beroperasi secara ekstrim, guntur ungu melonjak, dan terdengar suara samar naga mengaum. Suara itu keluar. Mu Feng mengambil satu langkah ke depan dan meninju tanpa ragu-ragu. Tidak ada fluktuasi energi yang besar dalam pukulan ini, tetapi pada saat tinju itu terjadi, udara di depan Mu Feng tiba-tiba berubah dan kemudian meledak. Bang! Pukulan Mu Feng menghantam 2 ular piton raksasa dengan energi yang sangat besar yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba, riak angin yang menakjubkan menyapu seluruh dunia seperti badai yang dahsyat. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan melonjak dari lengan Mu Feng dalam bentuk riak yang terlihat dengan mata terbuka, dan kemudian menghantam 2 ular piton misterius itu dengan keras. Pada akhirnya, keduanya cukup untuk membasmi 10,5 orang. Seorang pria kuat di alam Bu Xiaoyao meledak di depan mata semua orang yang terkejut. Bang bang! Dengan 2 suara keras, ular piton energi hitam itu meledak, dan seluruh dunia tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya perak terang tersebar di udara seperti hujan cahaya. Puff! Sebuah pukulan meledakkan serangan Feng Wuhen, tetapi Mu Feng juga menyemburkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia tidak berhenti sampai dia berada lebih dari beberapa ratus kaki jauhnya. Namun, ketika mata mereka beralih ke Feng Wuhen, semua orang menemukan bahwa wajahnya pucat dan ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Jelas sekali, Feng Wuhen tidak mengambil keuntungan apapun dalam pertarungan tadi. Mendesis. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghirup udara dingin. Tembakan mengejutkan Feng Wuhen sebenarnya diblokir oleh Mu Feng. Seorang pria kuat di alam Xiaoyao bahkan tidak dapat terhubung dengan pejuang kesempurnaan yang hebat di tahap awal alam kekuatan ilahi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika ini menyebar, saya khawatir akan menimbulkan sensasi di seluruh dinasti Dao. Hahaha. Feng Wuhen tiba-tiba tertawa, tawanya begitu keras hingga membuat gendang telinga semua orang sakit. Sangat bagus, sangat bagus. Feng Wuhen berkata sangat bagus 2 kali, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan niat membasmi yang dingin di matanya menjadi semakin intens. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, aliran cahaya darah melonjak keluar dari tubuh Feng Wuhen. Dengan gelombang cahaya darah, aura Feng Wuhen meningkat lagi hampir seketika. Tombak pemecah awan pemecah angin di tangan Feng Wuhen juga dipenuhi dengan sinar darah yang tak terhitung jumlahnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi merah darah, dan makna yang ganas memenuhi udara. Metode rahasia. Kulit Mu Feng juga tiba-tiba berubah, dan ekspresi serius muncul di matanya. Dia bisa merasakan aura Feng Wuhen telah melonjak pada saat ini. Nak, kamu sebenarnya boleh mengizinkanku menggunakan teknik penanaman darah. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menyesal. Feng Wuhen memegang tombak angin penghancur dan pemecah awan yang berubah menjadi merah darah. Pupil matanya sudah dipenuhi warna merah, dan bau darah yang menyengat keluar dari tubuhnya. Feng Wuhen jelas tidak ingin memberi Mu Feng waktu untuk bereaksi, dia bergerak dan berubah menjadi lampu merah dan menembak, tombak pemecah angin dan awan yang berubah menjadi merah darah di tangannya tiba-tiba menusuk pelangi tombak yang tajam menghantam Mu Feng. Itu menyelimuti dan maju, menyerang titik vital Mu Feng di sekujur tubuhnya. Mata Mu Feng menyipit, dan dia membalikkan tangannya, dan pedang Xuanling muncul lagi, lalu menebas terus-menerus, menghalangi semua pelangi tombak yang tajam. Ding ding ding. Bayangan tombak, pelangi, dan pedang saling terkait satu sama lain, membuat semburan suara tajam dari emas dan besi. Kedua sosok itu juga berkedip-kedip seperti hantu,
dan setiap kali mereka bertarung, mereka akan menimbulkan riak angin yang sangat kencang. Namun, setelah setiap pertarungan, aura Mu Feng menjadi lebih lemah. Ini juga karena dia telah terluka parah di pertarungan sebelumnya, dan setelah Feng Wuhen menggunakan seni budidaya darah, kekuatannya meningkat bukannya turun sudah berada di pihak yang kalah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Mu Feng adalah selama pertarungan antara keduanya, ada jejak aura berdarah, yang terus-menerus terkikis dari tubuhnya melalui pedang Xuanling, sehingga dia harus mengalihkan perhatiannya dari menghadapi hal-hal aneh ini, aura berdarah. Dentang, terjadi pertarungan sengit lainnya, dan Mu Feng tersingkir lagi. Ayo, ketuk jari-jari kaki Anda lagi, dan mundur lebih dari 10 kaki sebelum mendapatkan kembali keseimbangan Anda. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Suara familiar yang telah lama terdiam terdengar di tubuh Mu Feng. Itu adalah King Yu yang berada dalam tahap kritis pemulihan. Belum diperlukan. Mu Feng menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Meskipun sudah sulit baginya untuk mengatasi serangan sengit Feng Wuhen, semakin dia melakukannya, semakin semangat juangnya bangkit. Badai berdarah. Melihat Mu Feng masih melawan, Feng Wuhen mencibir, dan warna merah di matanya menjadi lebih kaya. Dia memegang tombak angin penghancur dan pemecah awan dengan erat dengan kedua tangannya, dan aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan kemudian langsung ke arah ujung tombak. Di atasnya, bola darah bundar yang aneh mengembun. Melihat bola darah bundar yang sangat aneh itu, rasa dingin merambat di punggung semua orang. Dari bola darah bundar itu, mereka semua merasakan bau bahaya yang kuat. Bahkan pupil Mu Feng menyusut, dan kulitnya menjadi lebih jelek. Dari bola darah bundar, bahkan dia merasakan perasaan yang tak tertahankan di dalam hatinya. Saya kembali sangat larut setiap hari dan terlalu lelah untuk menulis. Saya harus bangun pagi-pagi dan membuat kode satu bab. Saya harap semua orang memahami bahwa bekerja atau coding tidaklah mudah. Ketika periode waktu ini berakhir, pembaruan akan dilanjutkan. Tombak angin penghancur dan tombak pemecah awan berwarna merah darah memancarkan tampilan yang ganas. Di ujung tombak, ada bola darah bundar yang aneh, memancarkan aura yang aneh. Nak, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya mampu saya lakukan. Feng Wuhen mendengus dingin, dan bola darah tiba-tiba keluar. Darah melonjak dan melesat ke arah Mu Feng. Melihat bola darah yang membesar dengan cepat di pupilnya, ekspresi Mu Feng menjadi sangat serius. Dari bola darah tersebut, dia merasakan bau yang sangat berbahaya. Ledakan. Tanpa diduga, sebelum bola darah mendekati Mu Feng, tiba-tiba bola itu meledak di udara. Namun, Mu Feng tidak senang, karena dia melihat meskipun bola darah itu meledak, itu berubah menjadi butiran darah di seluruh langit. Setiap tetes darah mengandung energi yang sangat menakutkan, yang cukup untuk melukai serius seorang anak di puncak supernatural biasa tingkat kekuatan. Jika manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat Mu Feng, dia mungkin tidak dapat menahannya. Mu Feng tidak berani menahan apapun, dia memegang pedang Xuanling erat-erat dengan kedua tangannya dan menghunus 6 pedang berturut-turut. Teknik pedang Xuanling, serangan kekuatan penghancur. Teknik pedang Xuanling, serangan pemecah Xuan. Teknik pedang Xuanling, serangan dewa penghancur. Ilmu pedang Xuanling dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pedang. Teknik pedang Xuanling, hancurkan segala sesuatu dengan satu pedang. Ilmu pedang Xuanling, satu pedang menghancurkan langit. 6 lampu pedang hitam berukuran ratusan kaki ditembakkan dari udara dan menebas butiran darah di langit satu demi satu. 6 sinar pedang hitam menghantam butiran darah di seluruh langit. Tiba-tiba, riak energi kekerasan menyapu, udara meledak, dan bahkan tanah terguncang menjadi jurang besar yang tak terhitung jumlahnya, yang padat. Seperti jaring laba-laba, ia menyebar ke segala arah. Bang bang bang. Kedua serangan itu bertemu di udara, antara langit dan bumi. Lapisan udara meledak. Gelombang udara yang bergejolak menyebar. Saat ini, wajah Mu Feng pucat. Kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah dan berlumuran darah, dan bahkan wajah kurus itu menjadi sangat ganas. Puff! Mu Feng memuntahkan seteguk darah. Sosok itu terbang terbalik, dan auranya sudah sangat lamban. 6 lampu pedang hitam meledak, tapi untungnya, gerakan badai berdarah Feng Wuhen juga dapat dilawan oleh Mu Feng dengan susah payah. Haha, nak, apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Feng Wuhen tertawa. Meskipun Mu Feng memblokir gerakannya Fight and Blood, dia masih bisa mendeteksi bahwa Mu Feng terluka parah oleh gerakan ini. Mu Feng sekarang sangat lemah, dan dia mungkin akan melakukan gerakan acak, dapat mengakibatkan kehidupan yang terakhir. Feng Wuhen, apakah kamu bahagia terlalu dini? Mu Feng mengangkat kepalanya, memandang Feng Wuhen, berkata sambil mencibir, dan pada saat yang sama mengeluarkan segenggam pil dan langsung menelannya. Yang mengejutkan Feng Wuhen dan yang lainnya adalah aura Mu Feng tiba-tiba melonjak,
dan dia tidak tampak terluka parah sama sekali. Tidak mungkin. Feng Wuhen melihat penampilan Mu Feng dan berseru kaget. Mu Feng tersenyum tipis. Selain pil pembangun Qi, pil yang baru saja diminumnya juga merupakan pil pemulihan yang diperoleh dari Istana Surgawi Lian Wuzun, yang dapat langsung menyembuhkan luka dan memulihkan kesehatannya sepenuhnya. Tak heran jika Feng Wuhen kaget, ia akhirnya melukai dan melumpuhkan Mu Feng, namun menyaksikan tanpa daya saat ia meminum segenggam pil dan tiba-tiba pulih seperti semula, yang juga membuatnya geram. Huff, dengan teknik rahasia dan ramuanku, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Mata Feng Wuhen menjadi dingin, dia menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan 3 suap darah. Tombak angin penghancur dan pemecah awan jatuh langsung ke tangannya. Tiba-tiba, badan senjata berwarna merah darah itu meledak lagi, dan akhirnya tersapu seluruh dunia terpantul dalam warna merah darah. Warna merah di mata Feng Wuhen menjadi semakin pekat. Dia memegang tombak angin penghancur dan pemecah awan di satu tangan dan dengan cepat mengganti segel tangannya dengan tangan lainnya. Saat segel Feng Wuhen berubah, cahaya darah yang menyebar juga mengembun menjadi bayangan darah besar dan buram di belakang Feng Wuhen. Ketika bayangan darah besar dan buram muncul, aura Feng Wuhen melonjak hingga ekstrim dengan aura menakjubkan di bawah tatapan serius Mu Feng. Sosok Feng Wuhen juga berlumuran darah, tampak ganas dan menakutkan. Dengan raungan rendah, lingkaran gelombang suara berwarna darah yang tampak seperti zat tersapu, menghempaskan udara di sekitarnya. Raungan rendah Feng Wuhen bukanlah hasil dari latihan seni bela diri sonik, tetapi mengandalkan sepenuhnya pada kultivasinya sendiri, dan raungan itu disertai dengan energi yang dalam. Namun, meski begitu, itu mengejutkan darah semua orang di bawah bahkan muntah darah di mulut. Nak, pergilah ke neraka. Feng Wuhen mengembunkan segel terakhir, dan semburan darah mengalir dari tubuhnya dan tombak angin penghancur dan pemecah awan, mengubah seluruh dunia menjadi lautan darah. Di lautan darah, sosok Feng Wuhen menjulang, dan semua orang samar-samar bisa melihat bahwa Feng Wuhen memegang tombak awan pemecah angin dengan kedua tangannya, dan menikam Mu Feng, dengan coretan darah yang sangat merah kekuatan meraung. Bang bang bang. Saat udara meledak, retakan besar menyebar ke seluruh bumi di bawah. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda kehancuran, menyebabkan semua orang di bawah panik. Mu Feng melihat cahaya darah merah yang mengalir seperti kilat, matanya sangat serius. Dari cahaya darah, dia mencium bau kematian yang kuat. Jika pukulan ini menimpanya, dia akan terbasmi seketika. Langkah ini pasti menjadi pukulan terkuat Feng Wuhen. Ada keheningan di antara jutaan orang di bawah, dan banyak mata menatap ke arah dua orang yang tinggi di langit. Meskipun kekuatan mereka rendah, dapat dilihat bahwa pemenang akan segera ditentukan dalam gerakan ini. Wu Tianhe, Mu Qianlang, Liu He, Tian Yue dan banyak orang kuat lainnya menahan napas dengan ekspresi serius di wajah mereka. Jika Mu Feng bisa menahan serangan Feng Wuhen, dia pasti akan menang. Akankah dia jika mereka mati? Bahkan jutaan orang dari klan Wu, klan Mu, dan klan Liu di bawah tidak akan bisa lolos dari kematian. Semangat para pria dan kuda klan Feng meningkat pesat, terutama Feng Chen. Saat dia melihat darah merah, ada sendewa kegembiraan di matanya di Mu Feng. Panggilan. Melihat cahaya darah merah yang dengan cepat membesar di pupilnya, Mu Feng menarik napas dalam-dalam dari udara yang sedikit berdarah, dan kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi, seni guntur matahari suci, dan tubuh Xuan Lei Tianlong beroperasi secara ekstrim. Petir matahari suci yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sosok Mu Feng. Pedang Xuanling di tangan Mu Feng perlahan terangkat. Jauh di langit, Mu Feng berdiri dengan kemeja hitam. Pakaiannya tertiup angin kencang, wajahnya sangat serius, dan dia perlahan mengangkat pedang Xuanling di tangannya. Saat pedang spiritual Mu Feng Xuan perlahan diangkat, matahari suci Lei Xuan yang agung juga mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Kekuatan semacam itu, seperti dewa perang yang agung, membuat orang merasakan gelombang emosi di dalam hati mereka ibadah yang tidak disengaja. Tanda seru. Pada saat yang sama, pusaran hitam berukuran lebih dari ratusan kaki tiba-tiba muncul di belakang Mu Feng dan perlahan berputar. Seluruh kekuatan besar antara langit dan bumi sepertinya ditarik menuju pusaran hitam. Kekuatan terpancar dari mereka. Dengan munculnya pusaran hitam, angin dan awan melonjak antara langit dan bumi, seluruh langit tertutup awan gelap, dan guntur bergulung menyebar di langit, mengguncang gendang telinga semua orang. Energi yang dalam di seluruh dunia melonjak dengan ganas, seperti air mendidih. Banyak orang kuat di bawah ini terkejut saat mengetahui bahwa bahkan energi yang dalam di tubuh mereka sendiri pun terpengaruh. Meskipun semua orang baru saja melihat Mu Feng menunjukkan keterampilan seni bela diri aslinya, semua orang masih sangat terkejut dengan fenomena aneh langit dan bumi yang disebabkan kali ini. Ada lebih dari 10 orang kuat di alam supernatural yang hadir, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menyebabkan gerakan mengejutkan seperti itu sendirian.
Bahkan ekspresi Feng Wuhen berubah drastis saat ini. Dari fenomena aneh langit dan bumi ini, dia juga merasakan sedikit bahaya. Tentu saja, seni bela diri yang ditampilkan oleh Mu Feng tidak lebih lemah dari teknik budidaya darahnya. Pusaran hitam berputar dengan cepat, semakin cepat, dan energi yang dalam antara langit dan bumi berkumpul dengan kecepatan yang mencengangkan. Gelombang kekuatan misterius terpancar darinya, dan kemudian dituangkan ke dalam pedang Xuanling. Mu Feng memandangi lampu darah merah dengan dingin. Ada rasa dingin yang kuat dan niat membasmi di wajahnya. Dia harus menghancurkan Feng Wuhen dan Sekte Feng Yun hari ini, jika dia tetap tinggal. Untuk klanmu, selalu ada bahaya tersembunyi. Ribuan pedang bersatu menjadi satu, dan pedang itu menembus alam semesta. Niat membasmi melonjak. Teriakan rendah Mu Feng bergema di langit. Di mata semua orang yang ketakutan, cahaya pedang hitam pekat sepertinya bergerak melalui kehampaan. Itu mengembun di sekitar Mu Feng. Setiap sinar cahaya pedang hitam sangat tajam, dan niat membasmi berdarah menyebar dan melonjak ke langit. Dengan munculnya cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya, udara antara langit dan bumi meledak dengan suara ledakan. Pernah mendengar, saat berikutnya, cahaya pedang hitam ini mulai menyatu secara bertahap. Seni bela diri yang menakutkan. Mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya di bawah memandangi cahaya pedang hitam pekat yang tinggi di langit, dan mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Setiap cahaya pedang hitam mungkin cukup untuk membasmi mereka. Dan dilihat dari gerakan yang ditimbulkannya. Seni bela diri yang ditampilkan oleh Mu Feng pasti melampaui Feng Wuhen dalam hal kualitas. Aku tidak menyangka Mu Feng ini benar-benar bisa mengaktifkan seni bela diri yang begitu kuat. Gumam Wu Tianhe sambil melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Wu Lai, yang bertemu Mu Feng, sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. 2 tahun lalu, Mu Feng hanyalah seorang pejuang kecil yang baru saja memasuki alam formasi. Mu Feng telah tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Feng Chen, yang berada di tempat lain, memiliki ekspresi ngeri dan ketakutan di matanya. Semut yang dulu bisa dia hancurkan sampai mati hanya dengan jari kelingking sekarang begitu kuat bahkan dia tidak bisa menandingi mereka ini membuatnya takut. Lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang hitam besar. Di atas cahaya pedang, ada rune aneh, memancarkan aura yang sangat kuat. Cahaya pedang hitam memiliki kekuatan untuk membelah langit dan membelah bumi. Belum lagi cahaya pedang besar yang terbentuk dari perpaduan puluhan ribu cahaya pedang hitam saja. Fluktuasi aura yang memancar dari cahaya pedang saja sudah cukup untuk mengejutkan seseorang sampai mati. Orang biasa dan berkuasa di tahap tengah alam kesempurnaan agung. Sosok Mu Feng muncul di depan cahaya pedang hitam. Wajahnya pucat, dan ada lubang darah di permukaan kulitnya, dan darah menyembur keluar. Meskipun Mu Feng telah mengoperasikan tubuh Xuan Lei Tianlong secara ekstrim, penampilan seni bela diri semacam ini masih menjadi beban yang sangat besar baginya. Namun, Mu Feng tidak memperhatikan, dengan mata dingin, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan ringan ke arah cahaya darah merah yang mengalir deras dan Feng Wuhen di belakangnya. Bum bum bum. Tiba-tiba dunia berguncang, udara meledak, dan cahaya pedang hitam meraung, menebas dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Tepat di bawah cahaya pedang hitam, jurang besar selebar lebih dari 1000 kaki muncul, menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Cahaya pedang hitam menebas keras cahaya darah merah yang datang tiba-tiba. Mata semua orang menyusut, dan mereka terkejut melihat cahaya darah merah meledak secara langsung. Pukulan terkuat Feng Wuhen, di bawah pedang Mu Feng, tidak ada perlawanan sama sekali. Wajah Feng Wuhen berubah drastis, dan matanya tertuju pada cahaya pedang hitam yang bersiul. Cahaya merah melonjak di matanya, dan ekspresi kegilaan muncul di wajahnya. Saya telah berlatih keras selama 20 tahun, hanya untuk hari ini, aku tidak percaya, kenapa aku tidak tahan denganmu, bocah nakal sepertimu yang masih muda. Sebelum teriakan Feng Wuhen jatuh, sejumlah besar energi yang sangat besar melonjak pada saat yang bersamaan. Feng Wuhen melambaikan tangannya, dan esensi serta darah di tubuhnya melonjak keluar dari telapak tangannya, dan akhirnya diserap oleh bayangan darah di belakangnya. Pada saat yang sama, lautan darah yang melonjak di seluruh langit juga melonjak menuju bayangan darah, dan bayangan darah besar dan buram di belakang Feng Wuhen berangsur-angsur menjadi jelas. Saat bayangan darah mengeras, mata Feng Wuhen menjadi sangat dingin. Melihat cahaya pedang hitam yang bersiul, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya dan berteriak dengan keras, bergema di seluruh langit. Kemarahan leluhur darah. Di belakang Feng Wuhen, bayangan darah bergetar tiba-tiba, dan telapak tangan berdarah langsung merobek langit, menamparkan cahaya pedang hitam dengan marah. Saat telapak tangan darah meraung, ia tumbuh hingga lebih dari ratusan kaki. Ada tanda berdarah yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan, memancarkan makna kuno dan kuat. Bum bum bum. Di bawah pengawasan banyak orang, telapak darah dan cahaya pedang hitam,
dua serangan seni bela diri yang menghancurkan bumi, akhirnya bertabrakan di langit. Setelah keheningan singkat antara langit dan bumi, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang badai energi hitam yang menakutkan melonjak dengan ganas dari tinggi di langit. Di tengah badai energi hitam, semua orang melihat telapak tangan Feng Wuhen yang berdarah memegang eratmu itu. Telapak darah dan cahaya pedang hitam saling mengikis, dan tabrakannya menghancurkan bumi. Pada titik kontak antara keduanya, gelombang badai energi yang menakjubkan terus meletus, dan bahkan udara pun terkoyak. Jauh di langit, Mu Feng dan Feng Wuhen keduanya tampak sangat pucat. Aura mereka juga sangat lemah. Tanda seru. Mata yang tak terhitung jumlahnya di bawah melihat pemandangan menakjubkan ini, dan semuanya merasa mati rasa. Jika badai energi itu mempengaruhi mereka, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan 10 nyawa. Bahkan Wu Tianhe tampak getir. Sebagai orang terkuat di dinasti Dou, dua orang super berkuasa yang jauh lebih unggul darinya muncul di dinasti Dou satu demi satu, namun dia tidak menyadarinya sama sekali. Cahaya darah dan cahaya hitam menyebar terus-menerus, masing-masing menempati separuh langit. Kedua serangan seni bela diri tiba-tiba menunjukkan jalan buntu. Melihat kebuntuan ini, mata Mu Feng juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Di depannya, sebuah jarum biru yang panjangnya lebih dari 10 kaki muncul di depannya. Jarum pemecah jiwa. Seseorang di bawah mengenali jarum biru panjang ini. Jarum pemecah jiwa bukanlah keterampilan jiwa tingkat tinggi. Setiap master jiwa dengan sedikit pengalaman akan terbiasa dengan jarum pemecah jiwa itu, keluar. Masuk akal bahwa jarum pemecah jiwa hanyalah keterampilan jiwa tingkat menengah tingkat kuning. Ia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak berpengaruh dalam konfrontasi antara orang kuat di tingkat ini. Tapi sekarang Mu Feng dan Feng Wuhen berada di titik kelelahan, dan gerakan sekecil apapun dapat mengubah seluruh situasi pertempuran. Selain itu, Mu Feng telah dipromosikan menjadi pemurni jiwa tingkat tinggi, dan bahkan kekuatan keterampilan jiwa tingkat menengah tingkat kuning tidak dapat diremehkan. Pergi! Begitu Mu Feng berteriak sedikit, jarum pemecah jiwa yang panjangnya lebih dari 10 kaki ditembakkan dan terbang menuju dahi Feng Wuhen. Mu Feng tidak menyangka tembakan ini akan membasmi Feng Wuhen, selama itu menyebabkan gangguan instan padanya, dia akan mencapai tujuannya. Melihat jarum pemecah jiwa yang tiba-tiba, Feng Wuhen menjadi semakin ketakutan. Kekuatan anak laki-laki bernama Mu Feng dan banyak metodenya melampaui ekspektasi siapapun. Feng Wuhen tiba-tiba menyesalinya. Feng Chen telah menyarankan beberapa kali agar dia mengambil tindakan untuk melenyapkan klanmu, tetapi dia selalu menganggap Wu Tianhe sebagai lawannya. Tanpa diduga, bukan Wu Tianhe yang menghancurkan hidupnya hari ini, melainkan Mu Feng yang kurang dikenal. Jika saya mengikuti nasihat Feng Chen sebelumnya, saya tidak akan mendapat masalah seperti itu hari ini. Mungkinkah anak ini adalah musuh dari sekte Feng Yun kita? Feng Wuhen berkata dengan sedih dan marah. Kesedihan dan kemarahan berubah menjadi kesedihan dan kemarahan. Menghadapi jarum pemecah jiwa yang tiba-tiba ini, Feng Wuhen tidak berani gegabah. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa, dia tahu konsekuensi dari trauma jiwa dan berkonsentrasi. Dia menembakkan tombak misterius dan memblokir jarum pemecah jiwa Mu Feng. Akibatnya, nafas telapak darah menjadi sedikit melemah. Dalam pertarungan antar master, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sekarang, mata Mu Feng sedikit menyipit, dan raungan rendah tiba-tiba terdengar. Panah darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari kulit yang berdarah, dan pada saat yang sama, aura yang lebih kuat menyembur keluar. Ekspresi kegilaan melintas di wajah Mu Feng, dan pedang Xuanling di tangannya jatuh lagi. Ribuan pedang bersatu menjadi satu, pedang menembus alam semesta, hancurkan untukku. Hancurkan untukku. Teriakan rendah Mu Feng menyebar di langit, dan pedang Xuanling menebas dengan keras. Cahaya pedang hitam yang dipegang oleh telapak tangan darah penuh dengan cahaya hitam, dan kemudian menghantam telapak tangan darah dengan keras. Retakan, fluktuasi energi yang sangat besar meletus, dan suara ledakan di udara tidak dapat terdengar tanpa akhir, tetapi suara retakan halus masih terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya memandangi telapak tangan darah yang besar itu. Beberapa orang yang bermata tajam telah melihat ada retakan yang tak terlihat di telapak tangan darah itu. Retak, klik, klik. Saat berikutnya, ada semakin banyak retakan di telapak darah, dan retakan itu padat, menyebar seperti jaring laba-laba di permukaan telapak darah. Meletus. Mata Mu Feng menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara terkonsentrasi. Saat cahaya hitam melonjak, cahaya pedang hitam bertabrakan lagi, dan riak angin kencang yang mengerikan menyapu telapak tangan yang berdarah, satu demi satu meledak, dan warna darah yang kaya dengan cepat menjadi lebih terang. Bang! Akhirnya, telapak tangan berdarah itu tidak bisa lagi menahan kekuatan cahaya pedang hitam, dan akhirnya meledak. Pada saat ledakan, ekspresi ketakutan memenuhi langit.
Pukulan super kuat yang dipadatkan oleh orang kuat di alam Xiao Yao diledakkan oleh pedang Mu Feng. Cahaya pedang hitam meraung, dan hanya dalam satu tarikan napas, ia sampai ke Feng Wuhen. Wajah Feng Wuhen ngeri, dan tombak angin penghancur dan pemecah awan di tangannya telah meledak menjadi pecahan di beberapa titik. Melihat cahaya pedang hitam yang dengan cepat membesar di matanya, dia merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Mustahil. Feng Wuhen memandangi telapak tangan berdarah yang meledak di langit. Dia meraung tak terkendali, membentuk segel dengan tangannya, dan bayangan darah besar di belakangnya keluar dalam satu langkah. Berdiri di depan Feng Wuhen. Ledakan. Cahaya pedang hitam menebas bayangan darah dengan keras, dan terdengar suara keras yang mengejutkan lagi. Namun, setelah menampilkan urat of the blood leluhur, aura bayangan darah juga semakin melemah, dan sulit untuk menahan pedang mengejutkan Mu Feng. Bang! Bayangan darah besar itu juga hancur berkeping-keping dan meledak di bawah tebasan cahaya pedang hitam yang marah. Cahaya darah melonjak ke seluruh langit, memantulkan seluruh dunia dengan warna merah darah, yang sangat menakutkan. Puff! Feng Wuhen secara mental terhubung dengan bayangan darah. Sosok itu terbang mundur, seteguk darah muncrat di saat yang sama, dan nafasnya tiba-tiba menjadi lemah. Tapi dia belum menstabilkan sosoknya. Ini merupakan penemuan yang mengejutkan. Sosok berjubah hitam berlumuran darah muncul di hadapannya dalam sekejap. Pergilah ke neraka. Melihat tubuh Feng Wuhen yang masih terbang terbalik, cahaya dingin melintas di mata Mu Feng, dan pedang Xuanling di tangannya jatuh dengan marah. Pedang Xuanling menembus kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan niat membasmi yang dahsyat, di bawah tatapan mata mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas ke arah Feng Wuhen. Meskipun Feng Wuhen adalah orang kuat di alam Xiao Yao, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat sulit. Tapi di bawah pedang ini, semua orang percaya bahwa mereka akan terbelah menjadi dua. Melihat pedang Xuanling yang dipukul di kepala, ekspresi Feng Wuhen juga berubah drastis. Setelah banyak pertarungan sengit sebelumnya, dia sudah berada di akhir kekuatannya tubuhnya. Gunakan kekuatanmu yang dalam untuk melawan. Garis darah menyebar dari telapak tangan Feng Wuhen, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya berdarah di permukaan Feng Wuhen. Memanggil, pedang Xuanling mengeluarkan suara tajam dari hembusan angin, dan menghantam lubang berdarah itu dengan keras. Segera, ada gelombang riak berdarah yang melonjak di atas lubang berdarah itu. Feng Wuhen, kamu sudah selesai. Mata Mu Feng dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin, senyum sarkastik muncul di sudut mulutnya, dan ekspresi ganas melintas di wajahnya. Bang bang bang, gelombang kekuatan yang menakjubkan meletus dari pedang Xuanling, dan lingkaran cahaya berdarah di permukaan Feng Wuhen tiba-tiba meledak. Pupil Feng Wuhen menyusut dengan cepat, dan rasa takut muncul dari dalam matanya. Bang! Setelah pedang Xuanling meledakkan lingkaran cahaya berwarna darah, pedang itu menghantam dada Feng Wuhen dengan angin kencang yang tak tertandingi. Jubah hitam Feng Wuhen meledak, memperlihatkan satu set baju besi sutra berwarna darah. Sosok Feng Wuhen terbang terbalik di tengah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah di bawah, langsung menghantamkan lubang besar ke bumi yang hancur. Seluruh dataran sunyi, dan jutaan mata memandangi sosok yang malu di jurang yang dalam. Pada saat ini, aura Feng Wuhen sangat lemah sehingga dia mengeluarkan seteguk darah dari waktu ke waktu. Mendesis. Keheningan seperti ini berlangsung beberapa saat. Akhirnya, seseorang kembali dari keterkejutannya, dan terdengar suara terengah-engah. Orang-orang dari Sekte Feng Yun semua memandang ke langit yang tinggi di langit dengan ekspresi ketakutan. Sosok muda berkulit hitam. Pada saat ini, Mu Feng sedang berdiri di langit. Tubuhnya juga berlumuran darah, dan darah terus-menerus menetes. Melihat Feng Wuhen yang tampak sangat malu di dalam lubang, Mu Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Jika bukan karena baju besi sutra berdarah yang baru saja dikenakan Feng Wuhen mungkin telah dipotong menjadi dua bagian. Feng Chen, Wu Wei, Wu Zi dan yang lainnya juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka Feng Wuhen akan dikalahkan oleh Mu Feng. Wah! Aku membencimu. Aku tidak mendengarkan Chen Er dan membasmimu, yang menyebabkan bencana hari ini. Feng Wuhen memandang Mu Feng jauh di langit dan mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat dan wajahnya pucat suara itu berkata dengan suara serak. Feng Wuhen, jika kamu melakukan hal-hal yang tidak adil, kamu akan dibasmi. Bahkan tanpa aku, kamu tidak akan berhasil, kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Tapi apakah menurutmu kamu pasti menang? Lihat di sana, Feng Wuhen tertawa sedih, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Feng Chen. Tatapan Mu Feng beralih ke Feng Chen di bawah, dan dia melihat sosok berdarah muncul di samping Feng Chen, dan telapak tangan Feng Chen dengan lembut diletakkan di tenggorokan sosok berdarah itu. Yang Zan, Mu Feng berseru kaget, sosok berdarah itu adalah Yang Zan yang telah lama hilang. Saat ini, Yang Zan berlumuran darah,
dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh dengan Yang San, dia hampir mengenalinya. Mu Feng, jika kamu ingin dia hidup, segera potong meridiannya, kalau tidak aku akan menghancurkan tenggorokannya. Kata Feng Chen sambil mencibir. Mu Feng, jangan dengarkan dia, basmi mereka dan balas dendam padaku. Yang San berkata dengan suara serak. Feng Chen dengan lembut mengencangkan tangannya, meremas Yang San sampai dia tidak dapat berbicara, dan berkata sambil tersenyum, ini memang persaudaraan yang dalam, tetapi kamu bisa mati untuknya. Aku ingin tahu apakah dia bersedia memotong meridiannya sendiri demi Anda. Feng Chen, kamu adalah pemimpin sebuah sekte, tetapi kamu melakukan hal yang sangat buruk. Apakah kamu tidak takut dipermalukan oleh orang lain? Mu Feng berteriak dengan marah. Haha, Mu Feng, pemenang atau pecundang, jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Tangan Feng Chen mengepal lagi, dan napas Yang San tiba-tiba menjadi cepat, takut tenggorokan Yang San tidak akan patah. Bahkan jika dihancurkan, mereka akan mati lemas. Mu Feng, basmi, kata Yang San dengan susah payah. King Yu, adakah yang bisa kamu lakukan? Mu Feng memandang Yang San di tangan Feng Chen dan berkata dengan lembut di dalam hatinya. Membasminya mudah, tapi sulit menyelamatkan nyawa temanmu. Suara King Yu terdengar samar. Budidaya Yang San saat ini hanya di alam transformasi Qi. Bahkan jika dia membasmi Feng Chen, akibatnya akan dengan mudah membasmi Yang San. Haha, Feng Chen mencibir dan berkata dengan sinis, Yang San, kamu memperlakukan dia sebagai saudara, tetapi orang lain mungkin tidak memperlakukanmu sebagai saudara. Yang San melotot dengan marah, tetapi tenggorokannya dicubit oleh Feng Chen dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Feng Wuhen juga mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kekuatannya, mendarat di samping Feng Chen, dan berkata sambil tersenyum, Mu Feng kecil, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu masih sedikit hijau. Jika kamu tidak menginginkannya untuk mati, basmi dirimu dengan cepat. Meridian. Wajah Mu Feng muram, dia menatap dingin ke arah Feng Wuhen dan Feng Chen serta putranya, dan berkata dengan lembut, kamu dapat memintaku memotong meridianku sendiri, tetapi bagaimana jika kamu tidak membiarkan Yang San pergi setelah aku memotong meridianku, meridian. Mu Feng, kamu tidak punya pilihan. Feng Chen mencibir. Mu Feng, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Wu Tianhe berkata dengan cepat ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Mu Feng. Ya, Feng selama kamu di sini, mereka tidak akan berani mengambil nyawa Yang San. Mu Qianlang juga mengingatkan dari samping. Memanggil. Pada saat ini, jari cahaya misterius meraung ke arah Feng Chen dengan suara tajam memecah angin. Wajah Feng Chen berubah ketakutan. Feng Wuhen mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan angin kencang bertiup, bertabrakan dengan jari cahaya misterius itu, dan menghilang. Semua orang melihat ke arah asal jari cahaya misterius itu. Itu adalah Wu Tianhe, mantan orang terkuat di dinasti Dao. Wu Tianhe, apa yang kamu lakukan? Mu Feng berteriak dengan marah saat melihat ini. Mu Feng, aku akan menanggung kejahatan ini. Jika Feng Wuhen dan Feng Chen dibebaskan hari ini, itu seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Siapa yang tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya di masa depan? Wu Tianhe berkata perlahan. Mu Feng, kamu bisa menyelamatkan Yang San jika kamu mau. Jika kamu membasmi Wu Tianhe, aku akan melepaskan Yang San. Bagaimana dengan itu? Feng Chen memutar matanya dan mencibir. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Tianhe berubah dan matanya beralih ke Mu Feng. Meskipun Mu Feng terluka parah, kekuatan yang dia tunjukkan sekarang jauh melebihi dirinya. Jika Mu Feng benar-benar ingin membasminya, itu tidak akan sulit. Tindakan Feng Chen juga sangat kejam. Jika Mu Feng benar-benar membasmi Wu Tianhe, mengingat status Wu Tianhe di klan Wu, pasti akan menyebabkan perkelahian antara klan Wu dan klan Mu. Sekte Feng Yun. Wajah Mu Feng muram, dia secara alami tahu bahwa Feng Wuhen dan Feng Chen serta putranya tidak akan menepati janji mereka, tetapi sekarang Yang San ada di tangan mereka, dia akan dibasmi di tempat jika dia tidak hati-hati, jadi dia melakukannya, tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Tiba-tiba, seluruh situasi menemui jalan buntu. Mu Feng, jika kamu tidak mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena kejam. Aku tidak punya banyak kesabaran. Melihat Mu Feng masih ragu-ragu, Feng Chen berteriak dengan dingin, dan dengan sedikit kekuatan, tenggorokan Yang San dicubit sehingga mengeluarkan suara klik. Tidak ada keraguan bahwa selama energi dalam Feng Chen dihembuskan dengan ringan, tenggorokan Yang San akan terjepit. Karena tenggorokan Yang San terjepit, dia tidak bisa bernapas dengan lancar. Wajahnya memerah dan urat-urat muncul di dahinya. Wajahnya yang berlumuran darah tampak semakin ganas jauh di matanya. Melihat ayah dan anak Feng Wuhen dan Feng Chen dengan senyum jahat di wajah mereka, mata Mu Feng dingin, tangannya terkepal,
persendian dan tulangnya mengeluarkan suara terus-menerus, dan kemarahan di dalam hatinya perlahan-lahan mencapai titik ekstrim. Mata Yang Zan menoleh dengan susah payah dan dia menatap Mu Feng jauh di langit. Dua tetesan air mata mengalir dari sudut matanya. Sekarang meridian di tubuhnya terhalang, bahkan jika dia ingin memotong meridiannya atau menggigitnya lidahnya untuk basmi diri, dia tidak bisa melakukannya. Mu Feng memandang Yang Zan dengan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tahu karakter Yang Zan. Dia tidak akan menitikkan air mata sampai dia berada dalam kesulitan. Feng Chen, jika kamu berani membasminya, aku akan mengubahmu menjadi abu dan menghancurkanmu hingga berkeping-keping, dan kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Haha, Mu Feng, tolong berhenti mengancamku. Kami sudah sekuat api dan air. Tidak peduli apa, kami akan bertarung sampai mati. Dalam hal ini, mengapa aku harus takut padamu? Feng Chen mencibir Yang Zan di tangannya, dia tidak takut pada angin Mu Feng. Feng Wuhen mulai duduk bersila dan memulihkan diri di depan Mu Feng di hadapan publik. Selain itu, kemampuan pemulihan yang sangat kuat dari ahli alam Xiao Yao memungkinkan Feng Wuhen pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Merasakan aura lesu Feng Wuhen meningkat dengan cepat, Wu Tianhe merasa cemas, namun dia juga khawatir Mu Feng akan mendengarkan kata-kata Feng Chen dan menyerangnya, sehingga Wu Tianhe hanya bisa menatap dan khawatir. Membasmi Yang Zan barusan sudah sedikit mengganggu Mu Feng. Sekarang dia tidak berani bertindak gegabah dan mendorong Mu Feng ke depan sekte Feng Yun. Sekarang harapan dinasti Dao semuanya tertuju pada Mu Feng. Mu Feng, tolong alihkan perhatiannya, dan aku akan melihat apakah aku bisa menyelamatkan temanmu. Suara King Yu terdengar samar di tubuh Mu Feng. Mu Feng mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam Feng Chen, apakah itu memotong meridianmu sendiri atau membasmi senior Wu Tianhe? Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan melakukannya, tapi aku punya saran yang bagus, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Oh, beritahu aku, Feng Chen berkata dengan penuh minat, dan tangan yang memegang tenggorokan Yang Zan sedikit mengendur. Usulanku adalah, kata Mu Feng perlahan. Semua orang menajamkan telinga, ingin mendengar saran bagus apa yang diberikan Mu Feng dalam kebuntuan ini. Bahkan Feng Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada Mu Feng. Saranku adalah, matilah kamu. Wajah Mu Feng tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan galak. Chen Er, hati-hati. Feng Wuhen, yang sedang memulihkan diri di samping, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak mendesak. Tapi pengingat Feng Wuhen sudah terlambat, pedang jiwa yang tak terlihat muncul. Dari lengan Feng Chen yang memegang tenggorokan Yang Zan, lengan yang terputus dan Yang Zan ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang dengan cepat menuju Mu Feng. Ah, saat itulah Feng Chen bereaksi, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Ketika Feng Wuhen tahu bahwa dia sedang dipermainkan oleh Mu Feng, kemarahan membanjiri hatinya dan dia membentuk segel dengan tangannya. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Yang Zan, mengancam akan membasmi Yang Zan. Telapak tangan orang kuat di alam Xiao Yao sudah cukup untuk membasmi prajurit alam transformasi Qi seperti Yang Zan dalam sekejap. Mu Feng maju selangkah, dan Holy Sun Thunder Swan melonjak, langsung meninju, bentrok dengan telapak tangan Feng Wuhen dengan marah. Pada saat yang sama, perisai cahaya misterius dipadatkan di sekitar Yang Zan untuk mencegahnya terpengaruh. Bang! Feng Wuhen dan Mu Feng gemetar dan mundur beberapa langkah. Namun, telapak tangan Feng Wuhen juga diblokir oleh Mu Feng. Mu Feng mendukung Yang Zan yang sedang terbang. Dia melepaskan lengan patah yang masih melingkari leher Yang Zan dan berkata, saudaraku, kamu telah menderita. Yang Zan meneteskan air mata dan berkata, Mu Feng, tolong tinggalkan aku sendiri. Tolong bantu aku membasmi mereka dan membalaskan dendam orang tuaku. Paman Yang, Bibi Yang dan yang lainnya, kata Mu Feng kaget. Yang Zan mengangguk dan berkata dengan marah kedua orang tuaku dibasmi oleh Feng Chen. Jika mereka tidak ingin aku terus berurusan denganmu, aku pasti sudah lama mati. Feng Chen menggunakan energinya yang dalam untuk menghentikan pendarahan, dan memandang Mu Feng di udara, dengan senyuman sinis di wajahnya yang sedikit berubah kesakitan. Mu Feng, apakah menurutmu kamu bisa menyelamatkannya? Dia punya sudah meminum 9 serangga 9 pil racun rumput, sebentar lagi andalamu akan berubah menjadi genangan darah dan kamu akan mati, haha. Ekspresi Mu Feng berubah drastis, dan dia dengan cepat menggunakan saluran kekuatan jiwa untuk menjelajahi situasi di tubuh Yang Zan, seperti yang dikatakan Feng Chen, sudah ada racun di tubuh Yang Zan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. King Yu, apakah ada cara? Mu Feng bertanya dengan panik. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika temanmu mencapai kondisi trans, masih ada harapan, tapi dia hanya dalam kondisi transformasi Qi dan bahkan belum memadatkan jiwanya. Selain itu, 9 serangga dan 9 pil racun rumput telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Sum-sum, bahkan jika kamu bereinkarnasi, kamu tidak dapat menyimpannya, kata King Yu dengan sungguh-sungguh.
Apakah ada penawar untuk pil racun 9 serangga dan 9 rumput? Mu Feng bertanya lagi. Penangkalnya bukanlah obat mujarab. Pil racun 9 serangga dan 9 rumput adalah racun kronis dengan waktu timbulnya yang lama, tetapi toksisitasnya sangat parah. Bahkan jika ada penawarnya, teman Anda akan diracuni terlalu lama dan akan melakukannya, tidak bisa bangun, untuk mencapai efek detoksifikasi. Mendengar kata-kata King Yu, Mu Feng tampak kecewa. Bahkan King Yu tidak punya pilihan selain kembali. Rasa dingin melonjak di wajah Mu Feng, dan dia akhirnya mengerti mengapa Feng Chen begitu tidak sabar sebelumnya. Sebelumnya, dia telah memberi Yang Zan 9 serangga dan 9 pil racun rumput, dan khawatir Yang Zan akan mati karena racun dan kehilangan ketergantungannya pada ancaman mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yang Zan. Yang Zan melihat ekspresi tertekan di wajah Mu Feng dan tahu bahwa tidak ada obat untuk racun di tubuhnya, jadi dia berkata, Mu Feng, selama kamu menghancurkan Sekte Feng Yun, aku akan mati tanpa penyesalan. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Yang Zan melunak dan dia pingsan di pelukan Mu Feng, dengan bekas darah hitam beracun tumpah dari sudut mulutnya. Yang Zan, tunggu, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Mu Feng mendukung Yang Zan dan berkata dengan suara gemetar. Tidak ada gunanya, racun telah menyerang hatiku. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Tolong bantu aku menghancurkan Sekte Feng Yun dan membalaskan dendam orang tuaku. Darah hitam beracun yang berbau terus mengalir dari sudut mulut Yang Zan, dan matanya sudah penuh darah. Dia menutup matanya sedikit, dan wajahnya dipenuhi energi hitam. Jelas sekali bahwa racun dari pil racun 9 serangga dan 9 rumput di tubuhnya telah meledak sepenuhnya. Yang Zan, buka matamu dan semangat. Mu Feng menopang Yang Zan dengan satu tangan, dan terus menyeka darah hitam beracun dari sudut mulutnya dengan tangan lainnya. Namun, darah beracun terus meluap, dan bahkan tangan Mu Feng pun ternoda hitam. Yang Zan dengan enggan membuka matanya, tersenyum tipis, dan berkata dengan susah payah, Mu Feng, aku puas memilikimu sebagai saudaraku dalam hidup ini. Sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah beracun menyembur keluar. Yang Zan tersenyum sedih pada Mu Feng, menundukkan kepalanya dengan berat, dan meninggal. Yang Zan, Mu Feng memegangi tubuh Yang Zan yang semakin dingin dengan ekspresi kesedihan di wajahnya, dan raungan yang menyayat hati juga menyebar di udara, membuat orang-orang mengubah ekspresi mereka. Wajah Wu Tianhe menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak terdeteksi. Tindakan Feng Wuhen dan Feng Chen ini akan membuat Mu Feng marah, dan Sekte Feng Yun juga akan jatuh ke dalam situasi bencana abadi. Mata Mu Feng memerah dan dia memandang Feng Wuhen dan Feng Chen di bawah. Tidak peduli siapa mereka, mereka bisa melihat kemarahan muncul di matanya. Mu Feng hari ini seperti tong mesiu, dan kematian Yang Zan adalah sumbu yang menyalakan tong mesiu. Wajah Feng Wuhen juga menjadi gelap, dan dia berteriak dengan suara rendah, semua orang dari Sekte Feng Yun, dengarkan perintah dan bentuk formasi Feng Yun. Ya, mendengar raungan rendah Feng Wuhen, ribuan orang kuat di atas alam formasi Sekte Feng Yun semuanya berteriak serempak, dan kemudian dengan cepat mengatur formasi. Meskipun mereka takut pada Mu Feng, mereka tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama untuk membasmi Mu Feng kali ini, mereka semua mungkin akan terbasmi di tempat hari ini. Gelombang energi yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh para ahli Sekte Feng Yun ini, membentuk badai energi yang sangat besar dan sangat besar yang menyapu udara. Feng Wuhen berdiri di tengah formasi, memandang Mu Feng dengan wajah galak, dan berkata, Mu Feng, jika kamu ingin membalaskan dendam saudaramu, apakah kamu berani menerobos formasi besar Feng Yunku? Orang-orang kuat dari klan Wu mematuhi perintah dan membentuk formasi besar Mo Wu. Melihat ini, Wu Tianhe juga tiba-tiba berteriak, yang terbaik adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan Sekte Feng Yun dalam satu gerakan. Dalam hal jumlah ahli dan kekuatan formasi, Wu Tianhe sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan formasi Feng Yun Sekte Feng Yun, meskipun formasi Feng Yun Sekte Feng Yun memiliki ahli alam Xiao Yao yang duduk di tengah formasi. Ya, orang-orang kuat dari klan Wu menanggapi secara serempak ketika mereka mendengar teriakan Wu Tianhe, dan kemudian membentuk formasi. Ketika Mu Qianlang, Liu He dan lainnya melihat Feng Wuhen ingin menindas minoritas, mereka siap mengambil tindakan. Kalian semua mundur. Suara dingin Mu Feng terdengar dari atas langit. Feng Mu Qianlang tahu bahwa Mu Feng sangat kuat, tetapi dia juga telah mendengar tentang formasi hebat Sekte Feng Yun, dan kondisi Mu Feng sudah sangat buruk saat ini. Pemimpin klan, tolong percaya padaku, kata Mu Feng lembut, dan kemudian melihat tubuh Yang Zan yang sudah dingin di pelukannya. Mu Qianlang menghela nafas, datang ke sisi Mu Feng, mengambil tubuh Yang Zan, dan berkata dengan lembut, hati-hati. Jika kamu tidak tahan lagi, katakan saja dan kami akan membasmi mereka bersama. Mu Feng mengangguk. Melihat Mu Qianlang dan yang lainnya mundur ke samping, Wu Tianhe tidak berdaya dan hanya bisa melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang kuat dari klan Wu untuk mundur.
Mu Feng memiliki senyum sinis di wajahnya dan melihat formasi Sekte Feng Yun yang kuat di bawah dengan mata dingin, niat membasmi yang dingin keluar dari tubuhnya, menyebabkan rasa dingin merambat di punggung Sekte Feng Yun yang kuat di bawah suara dingin juga bergema di langit. Hari ini, aku ingin Sekte Feng Yunmu membayar dengan darah. Hari ini, aku ingin Sekte Feng Yunmu membayar dengan darah. Suara dingin Mu Feng Shen bergema di langit, dan niat membasmi yang dingin melonjak dari langit, membuat kulit kepala banyak orang mati rasa dan jantung mereka berdebar ketakutan. Meskipun sosok Mu Feng saat ini sangat menyedihkan dan auranya sangat lemah, auranya sangat mencengangkan, dan perasaan tertekan sulit untuk dilihat secara langsung. Di tengah formasi Feng Yun, Feng Wuhen juga memiliki cahaya ganas yang melonjak di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Feng di udara, dan berkata dengan suara yang dalam, Mu Feng, kamu benar-benar sombong. Aku benar-benar tidak percaya. Denganmu, hanya satu orang yang bisa menghentikan upaya gabungan dari begitu banyak orang kuat dari Sekte Feng Yun kita. Jejak tangan Feng Wuhen berubah, dan tiba-tiba sejumlah besar energi yang sangat besar keluar dari formasi angin dan awan. Energi yang sangat besar dan agung berkumpul, dan akhirnya terkondensasi menjadi formasi misterius tepat di udara. Formasi ini berbeda dengan formasi yang disusun oleh Master Formasi. Formasi hidup yang diatur oleh Master Formasi adalah menggunakan segel jiwa yang dipadatkan oleh dirinya sendiri untuk memicu energi antara langit dan bumi untuk menyerang, dan formasi besar semacam ini sepenuhnya dibentuk oleh kondensasi energi mendalam pribadi ada, semakin kuat formasinya. Ketika formasi misterius muncul, cahaya yang kuat tiba-tiba meletus. Cahaya menyebar, dan gelombang energi misterius yang sangat dahsyat melonjak. Setelah menyadari fluktuasi ini, wajah Wu Tianhe, Mu Qianlang dan yang lainnya juga menjadi jelek. Meskipun mereka semua tahu bahwa Mu Feng sangat kuat, di depan formasi besar yang terdiri dari ribuan orang, saya khawatir bahkan alam Xiao Yao yang kuat jika tidak, Anda harus menjauh. Formasi misterius memenuhi langit dengan cahaya, menyelimuti sosok Mu Feng, dan gelombang menakutkan muncul. Bahkan orang kuat seperti Wu Tianhe, yang setengah langkah tanpa beban, akan panik jika dia terpengaruh oleh gelombang seperti itu. Namun, ketika dia melihat formasi besar yang dibentuk oleh Feng Wuhen dan ribuan Master Sekte Feng Yun, Mu Feng malah tersenyum bukannya terkejut. Bagaimana jika Feng Wuhen dan ribuan Master Sekte Feng Yun mengambil tindakan pada saat yang bersamaan? Dia benar-benar sakit kepala, tetapi mereka sepertinya telah melupakan identitasnya sebagai Master Formasi ketika mereka membentuk formasi hebat untuk menghadapinya. Setiap formasi memiliki intinya. Pusat formasi tidak diragukan lagi merupakan titik terlemah dari formasi tersebut. Selama pusat formasi tersebut rusak, maka formasi tersebut secara alami akan runtuh. Formasi Feng Yun yang dibentuk oleh Sekte Feng Yun tidak seperti formasi yang disusun oleh para empu, yang dapat menyembunyikan pusat formasi. Letak pusat formasi Feng Yun telah diberitahukan dengan jelas kepada Mu Feng, di mana Feng Wuhen berdiri. Lokasi. Mu Feng mempercayainya. Selama Feng Wuhen terbasmi, formasi Feng Yun Sekte Feng Yun akan hancur tanpa menyerang. Oleh karena itu, meskipun dia menghadapi upaya bersama dari ribuan orang kuat dari Feng Wuhen dan Sekte Feng Yun, itu sebenarnya adalah duel antara dirinya dan Feng Wuhen. Meskipun Mu Feng tahu di mana pusat formasinya, Feng Wuhen sendiri adalah orang kuat di alam Xiao Yao, dan sekarang dia dibantu oleh ribuan master alam pembentuk yang kuat. Sangat sulit untuk membasminya. Tetapi ketika mata Mu Feng melihat tubuh dingin yang Zan di sebelah Mu Qianlang, kemarahan melonjak di dalam hatinya, dan ekspresi kegilaan melintas di wajahnya. Tidak peduli apa hari ini, ayah dan anak Feng Wuhen dan Feng Chen harus dibasmi, sehingga Sekte Feng Yun akan hilang sepenuhnya dari benua Sengsuan. Mu Feng menelan segenggam ramuan, dan kitab suci transformasi surgawi yang tak tertandingi, misteri guntur matahari suci, dan tubuh naga langit guntur misterius bergerak secara ekstrim. Guntur ungu melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk satu set baju besi ungu di permukaan tubuhnya. Nak, menderita kematian. Feng Wuhen juga tidak memberi Mu Feng waktu untuk bereaksi. Dia meraung dengan suara rendah, membentuk segel dengan telapak tangannya, dan seberkas energi yang dalam meraung dari formasi angin dan awan. Itu menembus kehampaan dan menghantam Mu Feng di udara dengan kekuatan yang tak tertahankan. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Suara King Yu terdengar di tubuh Mu Feng. Dia juga memperhatikan kekuatan pancaran cahaya misterius ini dan khawatir Mu Feng tidak akan mampu mengatasinya. Mu Feng menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, biar saya coba. Mu Feng membalikkan tangannya, dan kuali abu-abu kecil muncul. Kemudian kuali itu muncul di tengah badai dan langsung berubah menjadi kuali abu-abu setinggi 1000 kaki. Kuali abu-abu besar ini adalah 8 mayat pemurnian tanah terlantar yang diberikan oleh Raja Bela Diri Tianlian kepada Mu Feng, tripod. Harta spiritual macam apa itu? Semua orang melihat ke arah kuali abu-abu setinggi 1000 kaki dan berbisik, dengan ekspresi keheranan di wajah mereka.
Dari kuali abu-abu setinggi 1000 kaki, mereka semua merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Setelah Mu Feng mengorbankan Eight Desolation Scores Refining Cauldron, seberkas cahaya abu-abu secara bertahap melonjak keluar. Samar-samar, ada formasi aneh yang terkondensasi di bawah Eight Desolation Scores Refining Cauldron. Dalam formasi itu, ada gelombang yang sangat dahsyat yang dipancarkan. Formasi pemurnian 8 mayat tanah terbuang. King Feng juga merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh formasi aneh itu, dan berkata dengan sedikit terkejut. Formasi pemurnian mayat 8 desolasi ini merupakan formasi yang disertakan dengan kuali pemurnian mayat 8 desolasi dan digunakan untuk memurnikan boneka mayat. Saya pikir saat itu, Tianlian Martial Lord menggunakan formasi pemurnian 8 mayat penghancuran ini untuk menyempurnakan sekte bela diri yang terkenal atau bahkan raja bela diri yang kuat menjadi boneka mayat. Setelah mendapatkan kuali pemurnian 8 mayat desolate, Mu Feng juga mempelajarinya dengan cermat, namun kekuatannya terbatas dan sulit untuk mengaktifkan kuali pemurnian 8 mayat desolate dan formasi pemurnian 8 mayat desolate di dalamnya. Sekarang, dengan bantuan kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi, kekuatan Mu Feng telah mencapai puncak kesempurnaan agung di tahap awal alam supernatural dan pemurni jiwa kelas atas. Ditambah dengan beberapa wawasan pribadi yang diberikan oleh Tianlian Martial Lord Mu Feng hampir tidak bisa melakukannya. Aktifkan kuali pemurnian 8 Desolation Scores dan formasi pemurnian 8 Desolation Scores di dalamnya. Wajah Mu Feng sangat pucat, dan darah yang baru saja menggumpal pecah lagi, dan darah terus mengalir, mengubahnya menjadi pria berdarah dalam beberapa napas. Tetapi Mu Feng tidak peduli tentang ini, dan sidik jarinya berlanjut, untuk berubah, mendesak kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang. Pilar cahaya kekuatan misterius meraung masuk. Pada saat yang sama, saat cahaya abu-abu melonjak, formasi pemurnian mayat 8 Wastelens akhirnya terbentuk. Itu secara langsung menyelimuti pilar cahaya kekuatan misterius dan membiarkan pilar cahaya kekuatan misterius lewat tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Menghilang. Ini, semua orang melihat pemandangan ini, tercengang. Pukulan yang menghancurkan bumi yang dipadatkan oleh orang kuat di alam bebas dan tidak terkekang ditambah ribuan orang kuat di alam formasi ke atas menghilang begitu saja. Feng Wuhen juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya, dan dia juga tahu bahwa semua ini pasti disebabkan oleh kuali abu-abu yang aneh. Mu Feng mencibir. Bahkan Wu Zong dan Wu Zun yang kuat dapat memurnikan kuali pemurnian 8 mayat terpencil ini. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia dapat memurnikan energi dalam yang dipadatkan oleh Feng Wuhen dan ribuan ahli alam pembentuk masih lebih dari cukup. Kuali ini memang luar biasa, tetapi dengan kekuatanmu dan kemampuan mengerahkan sebagian kekuatannya, kamu dapat memblokir beberapa serangan dari formasi Feng Yunku. Kata Feng Wuhen sambil mencibir. Sebagai orang kuat di alam Xiao Yao, pengetahuan Feng Wuhen tidaklah sempit. Meskipun dia tidak dapat merasakan tingkat spesifik dari kuali abu-abu ini, bahkan orang kuat di alam Xiao Yao mungkin tidak dapat mengaktifkan 1% pun darinya, belum lagi Mu Feng yang terluka parah. Terlebih lagi, jika seseorang dengan kekuatan rendah mengaktifkan harta spiritual tingkat tinggi, harta spiritual tersebut akan mudah menjadi bumerang. Mu Feng secara paksa mengaktifkan harta spiritual tingkat tinggi seperti kuali pemurnian 8 mayat terpencil. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar dia akan terkuras oleh kuali pemurnian 8 mayat terpencil dan berubah menjadi manusia. Sungguh, biarkan aku menunjukkannya padamu. Mu Feng berkata dengan dingin, melihat formasi pemurnian 8 Desolation Scores dengan gelombang cahaya abu-abu. Meskipun formasi pemurnian 8 Desolation Scores saat ini hanya mengaktifkan kurang dari 1% kekuatannya, itu masih sangat menakutkan. Formasi pemurnian mayat 8 desolasi, bakar dan sempurnakan 8 desolasi. Ada tatapan tajam di mata Mu Feng, dan saat sidik jarinya berubah, seberkas cahaya abu-abu meletus dari kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang seperti gunung berapi, dan kemudian menyatu menjadi semburan abu-abu, bergegas menuju formasi Feng Yun tembak. Kemanapun semburan abu-abu lewat, udara meledak, dan bahkan ruangan menjadi sedikit terdistorsi, menyebabkan semua orang di bawah mengubah ekspresi mereka, termasuk Feng Wuhen, Feng Chen, dan ribuan prajurit kuat dari sekte Feng Yun wajah mereka. Mereka semua mencium sedikit kematian dari semburan abu-abu, dan mereka benar-benar menyadari aura familiar. Semburan abu-abu itu masih mengandung kekuatan pancaran cahaya misterius tadi. Menggunakan kekuatan orang lain untuk membayar kembali tubuh orang lain, ini juga merupakan hal yang menakjubkan tentang formasi pemurnian 8 mayat Desolations. Saat menggunakan kuali pemurnian 8 mayat desolate untuk memurnikan boneka mayat, Anda akan sering menghadapi perlawanan yang kuat, dan formasi pemurnian 8 mayat desolate dapat menggunakan perlawanan ini untuk mempercepat pemurnian mereka yang melawan. Gunakan seluruh kekuatanmu. Feng Wuhen berteriak dengan suara yang dalam saat sidik jarinya berubah. Ya, lebih dari ribuan orang kuat berteriak serempak.
Untaian energi dalam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh, dan kemudian menyatu menjadi gelombang kejut energi yang sangat menakutkan, dan langsung melesat ke udara, bergegas menuju toren abu-abu. Di tengah mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, semburan abu-abu dan gelombang kejut energi yang dalam menghantam dengan marah di udara, dan untuk sesaat, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Bum bum bum. Namun, keheningan yang mematikan ini pecah dalam sekejap. Gelombang energi yang sangat besar yang mengerikan melonjak dengan ganas di udara seperti badai. Setiap orang dapat merasakan kekuatan dari fluktuasi yang mengerikan ini. Jika orang lain di sekitar mereka tidak menjauh, saya khawatir akibat dari fluktuasi ini akan menimbulkan banyak korban jiwa. Bang bang bang. Saat berikutnya, gelombang kejut energi dalam yang dipadatkan oleh Feng Wuhen dan ribuan orang kuat di atas alam formasi meledak, dan semburan abu-abu juga jatuh dari langit, dengan momentum yang luar biasa kuat, dan mendarat langsung di Feng Yunda. Pusatnya dari formasi tersebut adalah tempat Feng Wuhen berada. Hati-hati! Begitu Feng Wuhen berteriak, dia merasakan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia, seperti letusan gunung berapi, melonjak ke depan. Ledakan! Seluruh dunia bergetar pada saat ini. Formasi badai besar yang terdiri dari orang-orang berjiwa bebas dan ribuan orang kuat di atas alam formasi terkena dampak langsung dari kekuatan destruktif dari semburan abu-abu. Mata yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat ini, dan ada keheningan antara langit dan bumi. Ledakan, suara keras yang mengejutkan menyebar dan bergema di seluruh langit. Formasi angin dan awan yang dibangun oleh lebih dari ribuan orang kuat juga terhempas oleh semburan abu-abu pada saat ini. Inti dari arai tersapu. Di bawah pengaruh riak angin kencang, tanah yang sudah hancur sekali lagi meledak menjadi retakan padat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah kepulan-kepulan, formasi Feng Yun pecah, dan dipengaruhi oleh riak angin kencang. Ribuan orang kuat semuanya menjadi pucat, dan darah mereka muncrat dengan liar. Seluruh formasi Feng Yun berantakan. Mendesis. Setelah riak angin kencang berkecamuk selama beberapa saat, mereka perlahan-lahan menyebar. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah formasi Feng Yun, dan ada hembusan udara dingin yang terus-menerus. Melihat ribuan orang kuat Sekte Feng Yun yang menderita banyak korban, wajah banyak orang menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sebelumnya, Mu Feng ingin bertarung melawan ribuan orang kuat dari Sekte Feng Yun sendirian, tetapi banyak orang mengira itu adalah Mu Feng yang sedang pamer. Bahkan orang kuat di alam Xiaoyao akan kesulitan untuk melawan formasi Feng Yun dari Sekte Feng Yun sendiri. Namun melihat pemandangan di depan mereka, mereka akhirnya percaya bahwa Mu Feng yang sebelumnya tidak diketahui benar-benar memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Sekte Feng Yun sendirian. Bahkan Wu Tianhe merasa sedikit mati rasa saat melihat pemandangan ini. Sebagai mantan orang terkuat di dinasti Dao, kini dia harus mengakui bahwa waktunya telah berlalu. Di tengah formasi Feng Yun, Feng Wuhen terus terbatuk-batuk dan mengeluarkan beberapa suap darah. Dia telah terluka parah dalam pertarungan sebelumnya dengan Mu Feng, dan kekuatan semburan abu-abu barusan sebagian besar menimpanya. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan pelindung formasi Feng Yun, dia mungkin sudah mati di tempat sekarang. Nak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan ribuan pisau. Feng Wuhen mengangkat kepalanya dan menatap Mu Feng di langit. Ada kebencian mendalam di matanya, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia selalu menganggap Wu Tianhe sebagai satu-satunya lawannya, dan kesabarannya selama bertahun-tahun hanyalah untuk menghadapi Wu Tianhe. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat terakhir, itu adalah Mu Feng, seorang bocah nakal berusia awal 20-an, yang berulang kali disebutkan Feng Chen di telinganya. Di samping Feng Wuhen, Feng Chen, Lei Wei, Lei Zi dan lainnya juga dalam kondisi yang sangat malu. Ekspresi mereka sangat jelek, dan jauh di mata mereka, ada ekspresi ngeri yang mendalam. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Mu Feng, seorang pejuang yang telah mencapai puncak kesempurnaan agung pada tahap awal alam supernatural dengan bantuan teknik rahasia, dapat melakukannya sendiri. Dia menghancurkan formasi badai yang dibangun oleh ribuan orang kuat, dan juga membasmi serta melukai mereka secara serius. Mu Feng berdiri di langit, dengan niat membasmi yang kuat dan dingin melekat di sekelilingnya. Dia melirik acuh tak acuh ke arah Feng Wuhen dan yang lainnya di bawah, dan suara dingin perlahan keluar Feng Wuhen, Feng Chen, hari ini adalah hari di mana milikmu Sekte Feng Yun akan menghancurkan hari Sekte itu. Begitu dia selesai berbicara, jejak tangan Mu Feng berubah, dan semburan abu-abu keluar dari formasi pemurnian mayat 8 kehancuran lagi, meledak ke arah Feng Wuhen, Feng Chen, dan lainnya. Pada saat yang sama, wajah Mu Feng menjadi sangat pucat, dan sosoknya yang sudah langsing kehilangan berat badan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Jelas sekali, mengaktifkan kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang juga menguras energi dari tubuh Mu Feng. Mu Feng, jika aku tidak mati hari ini, kamu dan klanmu akan hancur menjadi abu. Feng Wuhen melihat ini,
wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak dengan tajam. Kamu tidak punya kesempatan. Mu Feng berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, kecepatan semburan abu-abu dipercepat 3 poin, menembaki Feng Wuhen, Feng Chen dan lainnya dengan ganas, membasmi ribuan orang kuat sekte Feng Yun lainnya yang terselubung di dalamnya. Melihat tampilan ini, Mu Feng sebenarnya ingin membasmi orang-orang kuat di atas alam pembuatan sekte Feng Yun sekaligus. Cepat mundur, Feng Wuhen berteriak mendesak. Namun, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Semburan kelabu telah jatuh dari langit dan mendarat dengan deras di atas angin dan formasi awan. Orang-orang kuat dari sekte Feng Yun kehilangan perlindungan formasi Feng Yun dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka untuk membentuk perisai pelindung energi misterius di permukaan tubuh mereka. Tapi lapisan perisai cahaya pelindung energi misterius ini jelas sama rapuhnya dengan lapisan kertas tipis di depan semburan abu-abu yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika semburan abu-abu mengalir deras, mata yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri melihat seorang pria kuat bernama Sekte Feng Yun meledak menjadi bola kabut darah. Energi mengerikan yang terkandung dalam semburan abu-abu itu langsung menghempaskan orang-orang kuat dari Sekte Feng Yun, dan yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Jeritan dan pemandangan darah dan daging membuat banyak orang memalingkan muka, tidak sanggup melihat secara langsung. Untuk sesaat, tempat di mana aliran deras kelabu lewat menjadi neraka Shuro. Melihat setiap orang kuat dari Sekte Feng Yun meledak menjadi bola kabut darah, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mu Feng melihat pemandangan ini, dan senyuman menakutkan dan ganas muncul di wajah kurusnya balas dendam karena membasmiku Mu Cheng hari itu, bayar aku kembali hari ini. Ada jejak kebencian di mata Feng Wuhen, dan wajahnya yang dipenuhi dengan niat membasmi menjadi sangat terdistorsi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh Mu Feng, bahkan jika kamu ingin membasmi kami, kamu harus mengorbankan hidupmu. Apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Mu Feng menyeringai dan berkata sambil mencibir. Dia dan Sekte Feng Yun sudah bertarung sampai mati. Hari ini, tidak peduli seberapa tinggi harganya, Sekte Feng Yun harus dimusnahkan sepenuhnya untuk menghindari Mu Clan. Dan Mu Chengzi dan istrinya diancam lagi oleh Sekte Feng Yun. Dia juga sudah mencapai titik kelelahan. Jika kita semua menyerang bersama, kita akan bisa membasminya. Mata Feng Wuhen tajam dan dia berteriak dengan dingin. Ya, ketika orang kuat Sekte Feng Yun yang tersisa mendengar Fang, mereka juga mengangguk dengan ekspresi kejam. Rupanya mereka juga marah dengan metode kejam Mu Feng. Aliran energi yang dalam menembus langit, keluar dari tubuh Master Sekte Feng Yun yang tersisa, dan kemudian membombardir aliran abu-abu yang masih mengalir ke arah mereka. Orang-orang kuat dari Sekte Feng Yun ini telah menghabiskan sisa energi terakhir di tubuh mereka saat ini. Energi mendalam antara langit dan bumi menjadi sangat mendidih pada saat ini. Lebih dari 1000 kekuatan besar dilatih bersama, dan mereka meledak jalur itu hampir bersamaan. Di atas toren abu-abu. Menghadapi krisis hidup dan mati, upaya putus asa dari orang-orang kuat Sekte Feng Yun ini sangat mengejutkan dan membuat dunia gemetar. Mu Feng melihat pemandangan ini, dan ada ekspresi kegilaan di matanya. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan tangannya, menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan seteguk darah ke kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang. Dalam sekejap, berat badannya turun. Di saat yang sama, suara Mu Feng yang dingin dan dingin juga menyebar dan bergema di seluruh langit. Haha, cobalah yang terbaik, siapa yang tidak bisa. Aduh, ini sudah jam 7 ketika saya pulang kerja, saya akan mulai mengetik segera setelah saya kembali. Pekerjaan itu melelahkan, coding bahkan lebih melelahkan. Karena pekerjaan, Xiaobai hanya dapat menjamin satu pembaruan setiap hari. Jika kami istirahat pada hari Sabtu dan Minggu, kami akan keluar. Engah, ketika Mu Feng menyemprotkan seteguk darah ke kuali pemurnian 8 mayat terpencil, aura kuali pemurnian 8 mayat terpencil juga melonjak. Saat formasi pemurnian 8 mayat terpencil beraksi, semburan abu-abu lainnya mengalir deras. Bang 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 bang. Di bawah pengaruh semburan abu-abu itu, semua kekuatan besar di langit meledak. Banyak orang kuat dari Sekte Feng Yun tidak dapat lagi bertahan, dan tubuh mereka meledak menjadi awan kabut darah. Pergilah ke neraka. Suara Mu Feng yang sedikit lemah tiba-tiba meraung, bergema di seluruh langit. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besarnya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Feng Wuhen, Feng Chen, Wu Wei dan Wu Zi pergi dalam sekejap. Bang bang bang. Tubuh Feng Chen, Wu Wei dan Wu Zi meledak satu demi satu dengan jeritan melengking. Hanya Feng Wuhen yang masih menggunakan seluruh energi misteriusnya untuk membentuk perisai pelindung energi misterius di permukaan tubuhnya, berjuang untuk bertahan. Namun, semua orang dapat melihat bahwa tanpa perlindungan formasi Feng Yun, meskipun Feng Wuhen adalah orang kuat di alam Xiaoyao, dia tetap tidak dapat bertahan lama. Ekspresi ketakutan sudah terlihat di wajah Feng Wuhen,
dan matanya yang kejam tertuju pada sosok kurus di udara. Dia juga tahu bahwa hari ini, Sekte Feng Yun mungkin benar-benar musnah sepenuhnya dari benua Sengsuan, dan pelakunya adalah pemuda kurus berkemeja hitam di depannya. Feng Wuhen tidak pernah bermimpi bahwa setelah bertahun-tahun bersabar dan berlatih keras, dia akan berakhir seperti ini, dan dia merasa sangat tidak ingin melakukannya. Retak, klik, klik. Saat suara retakan halus terdengar, retakan kecil muncul pada perisai cahaya pelindung misterius di permukaan tubuh Feng Wuhen. Itu segera meledak, dan semburan abu-abu segera menelan sosok Feng Wuhen. Aku tidak mau menyerah. Suara enggan keluar dari semburan abu-abu, dan tak lama kemudian sosok Feng Wuhen juga terkena dampak semburan abu-abu. Itu meledak menjadi bola kabut darah, dan bahkan jiwa pun tidak bisa melarikan diri. Formasi di langit berangsur-angsur menyebar, dan kuali pemurnian mayat 8 tanah terlantar juga dengan cepat menyusut ukurannya, dan dimasukkan kembali ke dalam batu void oleh Mu Feng. Tempat di mana Feng Wuhen dan ribuan pembangkit tenaga listrik Sekte Feng Yun pernah berdiri sekarang kosong, dengan potongan daging dan darah berserakan di tanah. Ini membuktikan bahwa pembantaian berdarah baru saja terjadi di sini. Meskipun ada jutaan orang dan kuda di seluruh dataran, saat ini sangat sepi, melihat pemandangan berdarah ini. Bahkan nafas semua orang sepertinya terhenti, dan ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Ada lebih dari ribuan orang kuat di alam formasi dan alam ilahi, ditambah satu orang kuat di alam Xiao Yao dan beberapa orang kuat di alam kekuatan ilahi. Dengan cara ini, Mu Feng mengurus semuanya. Tidak ada yang selamat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada sosok yang berlumuran darah menyilaukan dan hampir kurus seperti kerangka di udara. Pakaian hitam yang dulunya pas kini terlihat sangat lapang. Wajahnya sangat pucat, dan napasnya sangat tertekan, tetapi matanya masih dingin dan tegas. Kemanapun dia memandang, semua orang merasakan sensasi ketakutan. Mata acuh tak acuh Mu Feng menatap jutaan pasukan Sekte Feng Yun. Rasakan tatapan Mu Feng. Orang-orang dari Sekte Feng Yun semuanya memiliki kulit kepala mati rasa dan menelan ludah. Orang kuat seperti Feng Wuhen dan Feng Chen tewas di tangan Mu Feng. Di mata Mu Feng, mereka bahkan lebih buruk dari semut. Mu Feng dengan lembut menunjuk jutaan pasukan Sekte Feng Yun, dan berkata dengan suara dingin dengan niat membasmi yang kuat, semua pasukan Sekte Feng Yun atau klan Lei akan dibasmi. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dilihat dari penampilan Mu Feng, dia ingin membantai jutaan pasukan Sekte Feng Yun, tanpa meninggalkan siapapun. Membasmi, tanda seru. Begitu Mu Feng selesai berbicara, Tian Yue dan lebih dari 2.000 orang kuat mengeluarkan teriakan pembasmian yang menggemparkan, dan segera menyerang jutaan pasukan Sekte Feng Yun. Menghadapi tuduhan Tian Yue dan orang kuat lainnya, orang-orang dari Sekte Feng Yun dan klan Lei menjadi sangat bergejolak. Meskipun jumlahnya jutaan, mereka semua adalah pejuang di alam pemurnian tubuh dan alam transformasi Qi. Mereka seperti semut di depan lebih dari 2.000 orang kuat di atas alam formasi. Leluhur, Wu Yu juga melihat ke samping Wu Tianhe, menanyakan pendapat Wu Tianhe. Melihat Wu Tianhe mengangguk sedikit, Wu Yu juga melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, basmi aku. Membasmi. Lebih dari 2 juta pasukan klan Wu juga melambaikan senjatanya dan menyerang pasukan klan Feng Yun dan Lei. Seluruh dataran sekali lagi dilanda suara pertempuran, tetapi pertempuran ini tidak lebih dari pembantaian sepihak. Tetua Agung, Mu Feng ini berada dalam tahap lemah sekarang, apakah kamu ingin? Wu Lai datang ke sisi Wu Tianhe, tetapi matanya tertuju pada Mu Feng di udara, dan berbisik. Sekarang Sekte Feng Yun berada dalam kehancuran, semua anggota Sekte Feng Yun pasti akan mati. Namun, dibandingkan dengan harimau ganas Mu Feng, Sekte Feng Yun paling baik dianggap sebagai serigala. Tapi sekarang harimau ini berada pada posisi terlemahnya, ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Bodoh! Wu Tianhe memelototi Wu Lai dan berteriak dengan marah. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Feng barusan juga dilihat oleh Wu Tianhe. Meskipun Mu Feng sudah dalam kondisi yang sangat lemah, dia masih memiliki cara lain untuk melindunginya, klan jatuh ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Wu Tianhe tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Satu-satunya cara sekarang adalah berteman dengan Mu Feng. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dan visi Mu Feng, dia tidak akan menganggap serius Dao Jiangsan. Wu Lai juga tersipu dan berdiri di samping dengan canggung. Di udara, Mu Hanyu juga bergegas ke sisi Mu Feng, mengulurkan tangan gioknya untuk menopang Mu Feng yang terhuyung-huyung, dan bertanya dengan lembut, Mu Feng, kamu baik-baik saja. Mu Feng menunjukkan senyuman yang agak dipaksakan dan berkata, Saudari Hanyu, aku baik-baik saja. Mu Hanyu melihat ke arah dataran berdarah di bawah dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin membasmi mereka semua? Ya, Mu Feng mengangguk, matanya yang tegas perlahan menyapu ke bawah, dan berkata untuk menghindari bencana, tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal. Mu Hanyu menghela nafas pelan dan berhenti bicara. Suara pertempuran yang memenuhi langit tidak berlangsung lama.
Pembantaian sepihak ini juga secara bertahap berakhir. Dataran luas berlumuran darah, dan bau darah yang kaya memenuhi seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Mu Feng, jutaan manusia dan kuda yang dibawa oleh Feng Wuhen kini telah menjadi jiwa yang terbasmi oleh pedang. Seluruh dunia menjadi sunyi lagi, dan semua mata di langit menatap sosok kurus di udara. Semua orang tahu bahwa tindakan pemuda berbaju hitam selanjutnya akan mempengaruhi seluruh situasi dinasti Dou. Dataran luas tempat lebih dari 2 juta orang berdiri sekarang sangat sunyi, dan bahkan suara nafas pun sangat pelan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok muda dengan tubuh kurus dan nafas lemah di udara. Pada saat ini, mata Mu Feng juga menatap Wu Tianhe di bawah. Meskipun matanya tidak sekuat sebelumnya, namun juga sangat acuh tak acuh. Senyuman sopan muncul di wajah Wu Tianhe, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Teman kecil Mu Feng, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika Mu Feng tidak mengambil tindakan hari ini, saya khawatir bukan Sekte Feng Yun yang dihancurkan, tetapi klan Wu." Namun, setelah Sekte Feng Yun dihancurkan, Mu Feng yang bahkan lebih kuat lagi muncul, yang tidak diragukan lagi membuat situasi di dinasti Dou menjadi sangat tidak stabil. Mu Feng mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Senior Wu, sama-sama. Sekte Feng Yun juga memiliki dendam yang besar terhadap klan Mu saya. Jika Feng Wuhen berhasil hari ini, saya khawatir dinasti Wu besar tidak akan pernah memiliki kedamaian." Saat dia berbicara, Mu Feng sedikit gemetar dan wajahnya sangat pucat. Dia jelas berada dalam kondisi yang sangat lemah. "Mu Feng, kamu baik-baik saja?" Melihat ini, Mu Hanyu berkata dengan cemas dari samping. Mu Feng melambaikan tangannya dengan lembut, tetapi dahinya dipenuhi keringat dingin. Terlihat jelas bahwa luka di tubuhnya pecah, dan rasa sakit yang parah membuat wajahnya menjadi sedikit berubah. "Teman kecil Mu Feng, sebaiknya kamu segera kembali dan memulihkan diri. Biarkan aku membersihkan sisa ekornya," kata Wu Tianhe sambil tersenyum. Mu Feng secara alami tahu bahwa ekor yang ditunjuk Wu Tianhe adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Sekte Feng Yun dan klan Lei di Gunung Feng Yun dan Lei Cheng, jadi dia menarik napas dan berkata, "Terima kasih banyak, Senior Wu. Saya harap Senior Wu tidak akan pernah jika Anda memiliki niat baik untuk Sekte Feng Yun dan klan Lei, Anda harus membasmi mereka." Alasan mengapa Mu Feng ingin memusnahkan Sekte Feng Yun dan klan Lei. Dia juga khawatir akan menimbulkan masalah pada klan Mu. Dia tahu bahwa peluang dan waktu untuk kembali ke Mu Cheng akan semakin berkurang di masa depan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya tersembunyi yang merugikan klan sekaligus. Wu Tianhe melirik ke arah Mu Feng dan berkata, "Teman kecil Mu Feng, yakinlah. Siapapun yang terlibat dengan Sekte Feng Yun dan klan Lei, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, akan dieksekusi." Mu Feng merasa lega, lalu dia berkata kepada Mu Qianlang dan Liu He, dua pemimpin klan, "Ayo pergi." Mu Qianlang dan Liu He juga mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal dengan sopan kepada Wu Tianhe, Wu Yu, Wu Lai dan pejabat senior klan Wu lainnya. Mereka berdua juga khawatir klan Wu akan memanfaatkan kelemahan Mu Feng untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Jadi saya sedikit gugup. Sebelumnya, Wu Tianhe, Wu Yu, Wu Lai dan yang lainnya tidak akan memandang serius Mu Qianlang dan Liu He, tetapi hari ini, karena Mu Feng, mereka saling menyapa dengan senyuman sopan. Melihat sosok Mu Feng, Mu Qianlang, Liu He dan lainnya yang akan pergi, Wu Yu hendak berbicara, tetapi Wu Tianhe mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Kita akan bicara ketika kita kembali." Wu Yu tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menjawab ya, leluhur. Perbuatan Mu Feng menyebar ke seluruh dinasti Dou hanya dalam beberapa jam. Semua orang tahu bahwa orang terkuat di dinasti Dou bukan lagi Wu Tianhe, melainkan Mu Feng yang kurang dikenal. Karena sikap rendah hati dan kesabaran Sekte Feng Yun, dinasti Dou tahu bahwa kekuatan dan penduduknya tidak banyak, tetapi kemunculan orang kuat dari alam Xiaoyao mengejutkan semua orang. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Mu Feng benar-benar menggunakan tingkat kekuatan magisnya untuk membasmi orang yang berjiwa bebas dan ribuan orang kuat di alam formasi dan trans. Jika sumbernya tidak dapat diandalkan, orang tidak akan mempercayainya. Kejadian ini banyak tersebar di dinasti Dou, dan nama Mu Feng diketahui sepenuhnya oleh semua orang di dinasti Dou. Kabupaten Tiandu, Kota Tiandu. Di aula istana yang tenang, Wu Tianhe, Wu Yu, Wu Lai dan 4 tetua klan Wu yang sangat dihormati sedang duduk di sana. Penatua Agung, sekarang Sekte Feng Yun telah sepenuhnya dimusnahkan, dan atas nama mencari dan menekan sisa-sisa, kami telah mengatur kabupaten dan kota lain di dinasti Dou dan melenyapkan beberapa kekuatan pembangkang. Wu Lai juga menceritakan apa yang terjadi hari ini pada Wu Tianhe menceritakan sebuah kisah. Wu Tianhe hanya mengangguk sedikit, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Kali ini Wu Tianhe juga bersiap untuk menggunakan perebutan kekuasaan kekaisaran antara Wu Yu dan Wu Wei untuk membersihkan kekuatan dinasti Dou, dan situasi saat ini persis seperti yang mereka rencanakan sebelumnya.
Semua kekuatan yang terlibat dalam perebutan kekuasaan kekaisaran antara Wu Yu dan Wu Wei sedikit banyak ditindas oleh klan Wu, bahkan ada pula yang langsung dimusnahkan oleh klan Wu. Namun, yang tidak disangka Wu Tianhe adalah orang kuat seperti Feng Wuhen akan muncul di Sekte Feng Yun, dan semua ini akan membuat segalanya di luar kendalinya. Yang tidak dia duga adalah Feng Wuhen akan mati di tangan Mu Feng. Kemunculan Mu Feng tidak diragukan lagi menyebabkan kematian dinasti Dao. Serigala dari Sekte Feng Yun, tetapi seekor harimau ganas seperti dia datang, yang membuat Wu Tianhe merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Wu Tianhe percaya bahwa dengan kekuatan dan potensi Mu Feng, mustahil bagi Dao Jiangsan untuk memperhatikannya, tetapi ini hanya tebakannya. Selama Mu Feng sedikit berubah pikiran, saya khawatir klan Wu akan berubah pikiran tidak dapat melindungi kekuasaan kekaisarannya. Leluhur, mengapa kamu tidak mendengarkan kata-kata penatua Wu Lai hari itu dan membasmi Mu Feng secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan? Wu Yu bertanya dengan bingung menghindari masalah di masa depan. Wu Tianhe menghela nafas pelan dan berkata kamu benar-benar bingung. Pernahkah kamu berpikir bahwa Mu Feng bukanlah orang bodoh dan tidak akan memikirkan hal ini? Karena dia berani melepaskan dan melawan Feng Wuhen dengan percaya diri, dia harus ada cara untuk menyelamatkan hidup kita, tapi jika kita gagal membasminya, itu akan membawa bencana bagi klan Wu kita. Mendengar ini, Wu Yu, Wu Lai dan yang lainnya terdiam. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa seperti yang dikatakan Wu Tianhe, meskipun Mu Feng terluka parah hari itu, tidak ada rasa takut atau panik di matanya, dan dia terkejut, tidak khawatir sama sekali. Apa yang terjadi? Leluhur benar, Yu Er lah yang tidak memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Wu Yu berkata dengan sedikit rona di wajahnya. Wu Tianhe melambaikan tangannya dan berkata Yu Er, kamu akan menjadi pemimpin suatu negara. Di masa depan, kamu harus mempertimbangkan masalah dengan lebih hati-hati dan tidak gegabah. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata leluhur, berdasarkan situasi saat ini, sulit untuk mengatakan apakah Yu Er pantas menjadi raja negara ini. Wu Tianhe tampak sedikit serius dan berkata perlahan apakah ada pergerakan di Mu Feng dan klanmu. Mu Feng kembali ke Mucheng di Kabupaten Tianfeng dan telah memulihkan diri, sementara klan Mu sedang membangun kembali Mucheng. Wu Lai dengan cepat menjawab bahwa Kabupaten Tianfeng selalu berada di bawah kendalinya, jadi Mu Feng dan klan Mu dia tahu setiap gerakannya klan. Wu Lai, lihat apa yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Mucheng dan kirimkan ke klan Mu. Wu Tianhe berkata dengan lembut. Leluhur, kenapa ini? Wu Yu juga sedikit bingung. Wu Tianhe tersenyum pahit dan berkata kekuatan Mu Feng sekarang bahkan lebih kuat daripada Feng Wuhen di alam Xiaoyao, dan ada beberapa orang kuat di alam kekuatan ilahi di sekitarnya. Tingkat kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan kita. Tapi menurutku Mu Feng tidak terlalu ambisius dan karakternya tidak buruk. Kekejaman yang dia tunjukkan hari itu juga karena kebencian yang mendalam antara dia dan Sekte Feng Yun, kita akan menemukan cara untuk bertarung dengan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Tianhe, 4 tetua klan Wu lainnya juga mengangguk setuju dengan pendapat Wu Tianhe. Leluhur, apakah kamu benar-benar percaya pada Mu Feng itu? Haha, Yu Er, leluhurku telah hidup bertahun-tahun dan telah bertemu banyak orang. Kamu tidak boleh salah paham. Mu Feng itu adalah pria yang lebih memilih yang lembut daripada yang keras. Untuk orang seperti ini, kamu hanya dapat menemukan cara untuk memenangkannya, dan Anda tidak boleh menekan atau mengecualikannya, kata Wu Tianhe sambil tersenyum tipis. Saya harap itu seperti yang dikatakan nenek moyang kita. Wu Yu menghela nafas pelan dan berkata. Yang mulia, yakinlah, jika Mu Feng benar-benar memiliki niat jahat dan menginginkan kekuatan besar saya pasti akan berjuang untuk hidup saya dan memastikan bahwa dia tidak berakhir dengan baik. Seharusnya keadaan tidak menjadi seburuk itu, tapi ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun klan Wu kita adalah pengendali dinasti Dao, kita tidak bisa duduk diam dan bersantai. Jika kita terus memberi perintah, orang-orang dari klan tersebut harus meningkatkan pelatihan mereka untuk perkuat seni bela diri mereka. Klan, Wu Tianhe merenung sejenak dan berkata. Ya, Wu Yu, Wu Lai dan yang lainnya menjawab serempak. Tetapi ketika beberapa orang hendak mundur, Wu Tianhe berkata dengan lembut Yu Er, mohon tetap di sini. Wu Yu menjawab dengan suara rendah dan berdiri di samping. Setelah Wu Lai dan 5 tetua lainnya pergi, Wu Tianhe berkata dengan suara yang dalam Yu Er, tahukah kamu mengapa nenek moyang kami menahanmu? Yu Er bodoh, tolong beritahu saya, leluhur, kata Wu Yu cepat. Wu Tianhe menghela nafas pelan dan berkata dinasti Wu terus berlanjut hingga sekarang. Meskipun di permukaan tampak damai dan damai, sebenarnya ia dikelilingi oleh krisis, masalah internal dan eksternal, sehingga beban di pundak Anda sangat berat. Yu Er akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan harapan leluhurnya terhadap Yu Er. Wu Yu tampak serius dan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah kamu naik tahta dalam beberapa hari,
nenek moyang kita akan bersiap untuk mundur dan menyerang alam Xiaoyao. Setelah bertarung dengan Feng Wuhen, mereka juga memiliki beberapa wawasan tentang alam Xiaoyao. Oleh karena itu, semua urusan dalam dinasti akan diserahkan kepada kamu. Wu Tianhe berkata perlahan. Leluhur, apakah Kabupaten Tianfeng benar-benar akan ditugaskan ke klanmu untuk pemerintahan? Wu Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Wu Tianhe mengangguk dan berkata karena kami telah berjanji sebelumnya, kami tidak dapat mengingkari janji kami. Tetapi Anda harus memahami bahwa meskipun Anda memerintah klanmu, Anda akan tetap berada di bawah kepemimpinan dinasti Dao saya. Kamu mengerti? Keduanya berbicara lama di aula utama, dan Wu Yu baru saja mengundurkan diri. Setelah Wu Yu mundur, Wu Tianhe melihat ke arah Mu Cheng di Kabupaten Tianfeng, dengan cahaya aneh muncul di matanya, dan desahan pelan bergema lembut di aula. Kabupaten Tianfeng, Mu Cheng, Mu Fu. Di dalam kamar, seorang pemuda kurus duduk bersila di dalam baskom kayu bundar. Baskom kayu tersebut berisi cairan berwarna hijau muda. Tangannya membentuk segel di dadanya perasaan damai. Dan nafas yang kuat mengalir ke tubuh dari kulit tubuh pemuda itu. Saat cairan obat berwarna hijau muda ini dituangkan ke dalam tubuh, wajah pemuda itu berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan sosoknya berangsur-angsur kembali normal, tidak lagi setipis sebelumnya. Penyerapan larutan obat semacam ini berlangsung selama 2 jam. Larutan obat yang semula berwarna hijau muda berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya berubah menjadi baskom berisi air jernih. Pemuda itu perlahan membuka matanya, merasakan energi pulih di tubuhnya, dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Dia keluar dari bak mandi, menyekat tubuhnya yang berair dengan handuk, lalu mengeluarkan kemeja hitam dan mengenakannya. Kemudian pemuda itu membalikkan telapak tangannya, dan beberapa ramuan bulat dengan berbagai warna muncul di telapak tangannya. Ketika ramuan ini muncul, aroma ramuan yang memabukkan memenuhi udara. Ramuan ini adalah beberapa jenis ramuan penyembuh, semuanya diperoleh dari istana surgawi Lian Wuzun. Semuanya bermutu tinggi dan sifatnya sangat lembut, sehingga ideal untuk mengobati luka di tubuh. Namun, ramuan ini memiliki tingkat tinggi dan bahan pemurniannya langka. Selain itu, memurnikannya cukup rumit. Oleh karena itu, Mu Feng tidak dapat memurnikannya dan harus menggunakannya untuk menghindari kehilangannya. Namun, meskipun ramuan ini sangat berharga, luka Mu Feng kali ini sangat serius. Meskipun tubuh fisik Mu Feng kuat dan kemampuan pemulihannya sangat kuat, dia harus mengandalkan ramuan ini jika ingin pulih dalam waktu singkat. Setelah meminum beberapa pil, Mu Feng merasakan energi lembut itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, memberinya perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Beberapa meridian dan tulang tubuh yang rusak menyerap energi lembut ini. Dia juga pulih dengan cepat, dan rasa sakitnya semakin melemah. Saya tidak menyangka Anda akan terluka begitu serius kali ini, tetapi Anda akan pulih begitu cepat. Saya khawatir Anda akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Suara samar King Yu terdengar di tubuh Mu Feng, tapi sedikit kejutan masih terdengar. Karena King Yu juga berada pada tahap pemulihan yang kritis. Dia tidak membantu Mu Feng pulih, tapi meski begitu, Mu Feng juga pulih 80% hingga 90% hanya dalam beberapa hari, yang mengejutkannya. Aku ceroboh kali ini. Aku tidak menyangka bahwa meskipun kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang sangat kuat, kuali ini juga menghabiskan banyak energi. Aku hampir diperkosong. Mu Feng masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkannya, jika dia tidak menelan banyak pil ketika dia mengaktifkan kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang hari itu. Pemurnian paksa, saya khawatir sebelum formasi pemurnian mayat 8 desolasi dapat diaktifkan, saya akan tersedot ke dalam tubuh manusia oleh kuali pemurnian mayat 8 desolasi dan mati. Maka kekuatanmu masih terlalu lemah. Ketika kamu benar-benar mencapai ranah Wuzong dan Wuzun, maka kekuatan kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang akan benar-benar terungkap. Mu Feng mengangguk. Kuali pemurnian mayat 8 tanah terbuang ini adalah harta spiritual tingkat kuasi surgawi. Kekuatan yang dapat dia gunakan kurang dari 1%, tetapi kekuatan yang kurang dari 1% ini dapat menangani orang kuat di alam berjiwa bebas dan ribuan orang kuat di alam pembuat bentuk dan alam trans. Kekuatan semacam ini memang luar biasa. Ketika Tianlian Wuzun menyerahkan kuali itu kepadanya hari itu, untuk mencegah kuali pemurnian mayat 8 tanah terlantar menyebabkan serangan balik pada Mu Feng. Beberapa segel juga dipasang di kuali pemurnian mayat 8 desolasi. Setelah kekuatan Mu Feng meningkat, dia akan dapat membuka segel ini secara bertahap dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari kuali pemurnian mayat 8 desolasi. Ngomong-ngomong, King Yu, kenapa api hati yang memakan telah berevolusi begitu lama dan masih belum ada gerakan? Ucapnya sambil melihat bola api yang terbentuk dari menelan peradangan jantung di dantian tubuhnya. Sudah berapa lama, untuk nyala api aneh seperti ini, 1000 tahun hanyalah sekejap mata. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama evolusi semacam ini akan berlangsung.
Kamu harus yakin dan meningkatkan kekuatanmu, kata King Yu sambil tersenyum. Ledakan, ada ketukan di pintu, dan setelah Mu Feng menjawab, Mu Hanyu masuk dari pintu. Saat ini, Mu Hanyu mengenakan gaun brokat berwarna lavender, sosoknya yang berlekuk terlihat tinggi dan ramping dengan balutan jubah brokat. Untuk sesaat, bahkan Mu Feng pun tertegun. Mu Feng, kamu baik-baik saja? Mu Hanyu bertanya dengan heran saat merasakan nafas Mu Feng. Saudari Hanyu, Mu Feng kembali sadar, buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum oke, semuanya baik-baik saja. Mu Hanyu merasa lega dan berkata, itu saja. Pemimpin klan mengundangmu pergi ke aula. Ekspresi Mu Feng berubah dan dia bertanya, Saudari Hanyu, apa yang terjadi lagi? Tidak, hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan denganmu. Mu Hanyu melihat ekspresi gugup Mu Feng, tersenyum lembut, dan berkata, itu bagus. Setelah mendengar ini, Mu Feng merasa lega. Dia juga khawatir sesuatu akan terjadi saat dia dalam pemulihan. Keduanya berjalan menuju aula Mu Mansion. Sepanjang jalan, Mu Feng juga mengetahui apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Klan Huang memusnahkan sisa-sisa klan Feng Yun dan klan Lei, dan juga menghancurkan banyak kekuatan. Untuk sementara, seluruh dinasti Dao, besar dan kecil, panik dan kebingungan. Namun, selama periode ini, anggota klan Huang mundur dari Kabupaten Tianfeng dan menyerahkan pemerintahan Kabupaten Tianfeng kepada klan Mu. Klan Mu juga berupaya membangun kembali Mu Cheng akhir-akhir ini. Banyak anggota klan Mu yang berada di pengasingan juga kembali ke Mu Cheng setelah mendengar bahwa sekte Feng Yun dan klan Lei dimusnahkan. Namun yang disesalkan adalah ketiga tetua kabinet Mu Ziwu, Mu Huaizi dan Mu Yuntang semuanya meninggal malam itu saat meliput mundurnya suku tersebut, yang membuat Mu Feng menghela nafas. Sambil berjalan dan mengobrol, Mu Feng dan Mu Hanyu segera muncul di luar aula Mu Mansion. Suara Mu Qianlang terdengar samar dari aula, dan ada juga suara lama yang familiar baginya. Setelah mendengarkan sejenak, Mu Feng tahu bahwa orang yang duduk di dalam adalah Wu Lai dari klan bela diri keluarga Huang. Mengapa dia datang ke Mu Cheng? Mata Mu Feng sedikit menyipit, dan dia dan Mu Hanyu berjalan ke aula bersama. Di aula, selain Mu Qianlang, anggota klan Mu yang hadir termasuk Mu Chuandao, Mu Chengsong, Mu Chengzi dan istrinya, Del. Duduk di sebelah Mu Qianlang adalah penatua Wu Lai. Ketika mereka melihat seseorang masuk, semua orang mengangkat mata mereka, dan ketika mereka melihat Mu Feng masuk, mereka semua tersenyum. Penatua Wu Lai juga memiliki senyuman di wajahnya dan berkata Mu Feng, saya telah berada di sini beberapa kali dan saya mendengar bahwa Anda telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan Anda baru saja keluar hari ini. Mengapa? Luka Anda lebih baik. Karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Feng, Wu Lai pun merendahkan nada dan sikapnya serta tidak menyebut dirinya orang tua. Namun, bahkan Wu Tianhe menyebut Mu Feng sebagai teman kecil, jadi Wu Lai tentu saja tidak berani mengandalkan usia tuanya di depan Mu Feng. Namun sebelum Mu Feng sempat menjawab, wajah Wu Lai sedikit membeku, karena ia merasa aura Mu Feng telah kembali ke level yang sama seperti sebelumnya, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Menurut apa yang dia pikirkan, Mu Feng tidak akan pernah bisa pulih dari cedera seriusnya dalam waktu 3 bulan. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, lukanya akan sembuh dan kekuatannya akan meningkat. Meskipun dia merasa Wu Lai sedang memeriksa lukanya, Mu Feng tidak memperhatikan. Dia dan Mu Hanyu duduk di kursi di sebelah Mu Chengzi dan istrinya, dan berkata sambil tersenyum terima kasih, Penatua Wu Lai, karena peduli padaku. Lukaku sudah sembuh. Kami berpisah, aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Wu Lai denganku. Wu Lai berkata sambil tersenyum Mu Feng, kamu membantu klan bela diri kekaisaran kami selamat dari bencana kali ini. Penatua Agung Wu Tianhe juga mengirim saya untuk mengunjungi Anda dan membawakan Anda beberapa bahan untuk membangun kembali kotamu. Mu Feng tersenyum. Dia tahu bahwa kunjungan Wu Lai kepadanya palsu dan pemeriksaan luka-lukanya nyata. Namun, dia tidak mengungkap Wu Lai. Sebaliknya, dia berkata dengan sopan terima kasih, Senior Wu, atas perhatian Anda. Tolong bantu Penatua Wu Lai menyampaikan belasungkawanya kepada Wu Lai. Terima kasih dari para senior. Ini wajar. Penatua Agung Wu Tianhe juga mengatakan bahwa jika ada kebudewa untuk rekonstruksi Mu Cheng, meskipun kami telah setuju, klan bela diri kekaisaran kami akan membantu Anda, tapi... Penatua Wu Lai mengangguk dan berkata, akhirnya, itu agak ragu-ragu. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit, menyesap tehnya, lalu berkata sambil tersenyum mungkinkah senior Wu khawatir aku akan menjadi seperti Feng Wuhen dan merugikan klan bela diri keluarga Huang. Terpukul oleh perkataan Mu Feng, Wu Lai tampak sedikit malu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mu Feng tertawa dan berkata tolong Wu Lai memberitahu Penatua Wu Tianhe, dia dapat yakin bahwa Mu Feng berbeda dari Feng Wuhen. Dalam beberapa hari, Mu Feng akan kembali ke rumah King Chang.
Selama klan bela diri kekaisaran bisa untuk melindungi kedamaian klan Mu saya di dinasti Dao, Mu Feng tidak hanya tidak akan merugikan klan Huang, tetapi juga akan membantu bila diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan kekaisaran. Melihat ekspresi serius Mu Feng, Wu Lei menghela nafas lega dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Selama klan Huang masih berkuasa, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi perdamaian klanmu. Setelah mengatakan itu, dia dan Mu Feng saling memandang dan tersenyum penuh arti. Mu Qianlang, Mu Chuandao dan orang lain di samping juga memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan kata-kata Wu Lei, tidak akan ada bahaya tersembunyi bagi kelangsungan hidup klanmu di masa depan. Mu Feng, ketua Mu, ini sudah larut, jadi aku akan pergi. Jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Wu Lei berdiri dan menghadap Mu Feng, Mu Qianlang dan kata Gong Kuan. Mu Qianlang dan yang lainnya juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan kepada Wu Lei. Mu Feng bersikeras untuk mengirim Wu Lei pergi, tetapi Mu Qianlang dan yang lainnya berjalan ke pintu masuk aula dan berhenti. Mu Feng mengirim Wu Lei ke gerbang kota Mu Cheng dan berkata penatua Wu Lei, Mu Feng telah dikirim ke sini. Terakhir, tolong beritahu senior Wu bahwa klanmu berharap dia akan lebih memperhatikannya di masa depan. Ini wajar, dan kuharap kamu menepati janjimu. Silakan kembali, Wu Lei mengangguk dan berkata, dengan gerakan besar, monster terbang tingkat 4 terbang mendekat. Melihat Wu Lei yang perlahan menghilang dari pandangannya, Mu Feng merenung sejenak, lalu berbalik dan memasuki kota, kembali ke Mu Mansion. 560.